Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Lonjakan pergerakan masyarakat diperkirakan terjadi pada momen Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan memprediksi 143,91 juta orang atau sekitar 50,60% penduduk akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini. Dari jumlah tersebut, tujuan terbanyak diperkirakan menuju Jawa Tengah. Prediksi ini berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub. Simak ulasan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Lebaran sudah makin dekat nih Detikers. Selain menjaga kebugaran, kita juga harus menjaga kesehatan kulit agar lebih glowing saat Lebaran nanti. Kita akan membahas berbagai tips seru seputar perawatan kulit agar tetap sehat, cerah, dan percaya diri bersama Dr. Prisilma Tania Junardi. Penasaran? Simak obrolan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Menjelang musim mudik Lebaran, keselamatan berkendara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengendara diimbau melakukan pengecekan kendaraan secara menyeluruh sebelum perjalanan, mengatur barang bawaan agar tidak mengganggu stabilitas kendaraan, serta memastikan kondisi tubuh tetap fit dengan beristirahat secara berkala selama perjalanan jauh. Kita akan ngobrol bersama Lutfi Ansori seputar persiapan kendaraan saat mudik nanti hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Selamat pagi. Semoga hari Sudah ini menyenangkan. mendekati momen-momen Lebaran. Gila, ini adalah minggu terakhir aku di Jakarta. Sombong banget anaknya tuh. Mau kemana sih, Di? Ke Jogja. Oh. Karena gue tuh seneng banget. Gue dapet yang bukan orang Jakarta juga. Jadi ibarat kata ada kampungnya. Ngerti kan lo? Iya, gitu. iya, Kalau paham. dari lahir di Jakarta, kemana nih kita? Nggak ada gitu. Oh. Jadi aku excited banget. Meskipun kemarin baru dari Jogja juga pas tahun baru. Karena kan bisa dibilang buyutnya anakku kan meninggal kan gitu ya. Jadi nggak kerasa 2 bulan kemudian ke Jogja lagi karena memang gantian gilirannya. Jadi setelah menikah sepakat bahwa setahun sekali alias sekali ewang ke Bandung atau ke Jogja gitu. Jadi sekarang ke Jogja, I love Jogja. Tapi Jogja is a good idea tuh. Maksudnya aku suka banget sama Jogja. Jadi mau kapanpun, berapa kali pun dalam setahun ke Jogja, buat aku sih yes banget. Iya, Jogja tuh kayak Bandung ya kalau ditelaah. Jadi memang dia banyak hangout place-nya, banyak tempat-tempat yang baru muncul dan seru-seru. Cuma bedanya kan kalau gue kan lahir dan besar di Bandung, jadi yes aja, nggak excited gitu. Dan menurut gue Bandung itu kurangnya pantai, nggak ada pantai. Sedangkan di Jogja terbilang ada pantai dengan jarak ya 1,5 jaman lah ke sana gitu. Jadi I'm so excited tapi juga deg-degan karena diprediksi dari kemarin adalah 8,5 juta pengunjung akan ke Jogja dan termasuk aku adalah salah satu yang akan meramaikan. Tapi kalau Gitu. misalnya kita punya rumah di sana, nggak apa-apa juga sih, Di. Karena kan kita bisa stay di rumah, ketemu keluarga di rumah gitu kan. Aku mah Nggak perlu udah- jalan-jalan. Aku mah list Airbnb. Iya, iya. Ya. Udah dapat berarti kan? Udah, Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. aman. Sama kayak gitu, kayak Bandung. Makanya gue jadi ngerti ya kenapa dulu teman-teman gue yang ke Bandung itu kalau orang tuanya nengokin dia yang bukan orang Bandung gitu ya. Jadi begitu datang orang tuanya ke Bandung tuh staycation gitu. Karena nyari hotel, nyari villa yang seru-seru. Dulu mah belum familiar lah istilah Airbnb ya gitu. Tapi kurang lebih sekarang gue merasakan hal yang sama lah. Aryo gimana plannya? Aku masih sama kayak tahun lalu. Minggu ini? Jadi kalau di minggu ini sih ya aku akan pulang ke Bandung dulu. Bandung. Kemudian nanti di hari kedua baru berangkat ke Solo gitu. Oh, Sama kayak tahun lalu persis banget. jugi jagi ju. Tet 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 Kereta. tet 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 gitu. Soalnya masih menikmati dengan si panoramik train itu. Jadi ya udah aku akan menggunakan yang sama persis banget. Oh, akan mengulangi tahun 2025 Kesuksesan ya. tahun 2025. Mengurangi kayak kesannya tuh ada KPI yang harus di-achieve ya. Ada. Nginep di mana? Di bokap, di Bandung di nyokap, di Solo di bokap. Emang gak gatel gitu ya pengen nyoba-nyoba tempat lucu karena kan Solo juga setauku sama ya. Sama. Emerging city yang kurang lebih sekarang jadi destinasi turis juga. Bener, tapi aku tuh gak mau repot ya. Maksudnya kalau lagi liburan gini kan
kan tempat-tempat kayak Airbnb ataupun hotel kan banyak yang penuh. Betul. Jadi aku nggak mau repot-repot buat nyari, dan yang kedua nggak mau repot-repot ngeluarin uang karena semua tempat menginap itu harganya mahal-mahal. Highlight jadinya. Jadi Betul. menurut aku kayak nggak masuk akal. Sedangkan ya ada tempat buat menginap yang gratis dan nyaman, ya udah. Berarti tinggal berburu coffee shop atau restoran-restorannya aja ya. Pun berburu coffee shopnya enggak, karena rata-rata kan Nggak ada lagi yang libur. nyampe nih dari tadi gue. Iya, maaf banget, maaf banget. Jadi apa agendanya selain bersinggah ke rumah bapak Agendanya biasanya makan bareng sama orang tua, jadi lebih ke restoran kalau sama bokap nyokap. Oh iya tapi tetap ada kulinerannya tetap Ada, itu. ada. Tapi Apa-apa yang nggak ditargetin? coffee shop. Kalau bokap, karena bokap nyokap gue udah uzur ya, udah tua. Jadi harus, tau gak sih kayak Buru-buru. restoran-restoran yang orang tua banget. Bukan yang kayak estetik cek, nggak usah. Kalau Jakarta tuh kayak tipikal rojonggrang, ngerti gak lo? Yang Indonesian Masuk, cuisine iya. aja udah. Benar-benar. Bahkan yang agak modern, agak fusion seperti rembulan juga biasanya nggak terlalu ya. Enggak, masih bisa, Bisa. masih boleh. Tapi bisa, iya itu juga masih boleh. Iya. Malah di Solo tuh kita makan si selat Solo itu loh. Ya, yang sesuatu buat gua sebenarnya kurang cocok karena terlalu manis di gua. Iya, gue Nah. juga nggak into makanan manis sih. Heeh. Sedangkan Jawa Tengah tuh menurut pengamatan gue kurang Ya. lebih manis-manis. Ya ayam gorengnya juga ayam goreng dikecapin gitu. Betul. Jadi ya mungkin bisa cari alternatif yang lain ya. Tapi berarti udah ada list itu si restoran yang pasti didatengin itu. Selat Solo. Enggak pasti sih, Di. Jadi kalau di gua tuh biasanya nyari restoran yang kosong, atau enggak biasanya gua harus reservasi karena bokap nyokap gua enggak ada yang mau reservasi ya, harus gue yang reservasiin, gue nyariin. Terus ya udah kita datang ke sana, terus sisanya di rumah karena bokap gua punya anjing. Enggak, gue gak ngatain orang, gak ngatain, iya, gue tahu orang pasti bakal mikirnya kayak ngatain siapa nih, kagak. Tapi gue beneran punya anjing 2 biji yang bokap gue tuh selalu bilang kayak, oh ya, ya udah, gue punya anjing 4 biji. Ekor. Tapi bijinya berapa? Tergantung cewek apa cowok. Cowok. Bijinya berapa kalau 2 ekor? Udah steril belum? Panjang ya, Wak. Jadi ada anjing gue ada 2 ekor, yang satu masih kecil dan bokap gue tuh selalu bilang nggak boleh ditinggalin lebih dari 3 jam. Oh. Jadi itu tuh kalau makan tayang. makanannya cuma boleh ya paling 2 jam. Terus habis itu pulang Ya udah sama makan perjalanan. pulang, gak ada mampir-mampir, Nggak intinya ada. gitu kan. Iya. Tuh. Duh pengen banget sih ke Solo, karena aku juga ada temen di Solo. Sebenarnya kalau gue cerita ke suami gue lucu sih karena Kenapa? aku mau ketemuan nih sama temen di Solo. Siapa temen di Solo gitu? Adalah Insan Muda. Nah dia ketawa. Insan Muda. Jadi Detikers Insan Muda itu adalah nama pendengar waktu gue siaran di radio yang lama. Jadi kadang kalau misalnya ada orang datang ngasih makanan atau apa tuh kayak ada Insan Muda nih mau ketemu nih, misalnya gitu. Nah Insan Muda ini namanya Linda ini tuh baik banget, dia tuh selalu beli barang-barang pre-love gue dari zaman dulu banget yo. Wow. Sampai ternyata kita connect lagi karena saat itu tuh dia suka nge-reply kalau gue ada kesusahan tentang ngurus anak misalnya, atau kayak gue kemarin sumbatan ASI apa. Jadi kita reconnect lagi dan gue inget gue tuh pernah waktu 2000 berapa lah belum resign dari radio gue di Bandung juga, gue ke Jogja, dia tuh nyamperin yo dari Solo. Jadi it's a good time, makanya dia bilang Tendi ayo kita padel, ayo Lin pilates juga deh karena dia pilates juga. Jadi aku mau main nanti sama dia, itu bikin aku excited banget. Kayak napak tilas gitu kehidupan kita dulu di Bandung, meskipun di Bandung gak main bareng, tapi sekarang kita udah jadi mom. Dan motherhood born is stronger than anything else guys. Kita tuh ngerti dan bahkan para suami tuh gak akan relate. Sorry. Maaf ya, emang gebu-gebu aku di situ. Tapi kita kayak mau mom's time, mau padel, pilates, ngopi, matcha, abis itu udah gitu. Kita mau mom's time, tapi anak-anak itu dititipin ke suami masing-masing. Dari mana mom's time-nya kalau boleh tahu? Tidak boleh bilang nitip ke suami karena ngapain dititipkan anak dia juga. Phrase-nya jadi diganti Oh, jadi ya. apa nih? Jadi kayak betul, jadi kayak ya udah anak sama suami dulu. Gak boleh kayak gue mau nitipin anak gue ke suami, Pak titip dulu. Gak boleh guys. Emang anaknya gak usah Iya. dititipin, dia juga harus kontribusi. Kita kurangi isu fatherless Oke. di Indonesia. Sekian terima gaji. Maaf, tapi maksudnya kan konsepnya adalah mom's time tuh berarti harusnya sama anak-anaknya gitu. Enggak, mom's time itu maksudnya ibu-ibu aja Oh. tanpa mamnya gitu. Karena mau ngomong girls time udah gak cocok yo. Ngerti kan? Ngerti sih, tapi kadang-kadang tuh kalau orang ngomong kayak Sudah tidak kita gadis." mau mom's time, tapi anak-anaknya ditinggal. Jadi kayak momsnya di belah mana, itu namanya kayak ciwi-ciwi aja. Iya. Nggak moms. Iya. Kalau moms tuh anak-anaknya dibawa. Berarti moms
Mom's time sih yo, karena nggak bisa bilang girls time, soalnya udah nggak Women's gadis. time. Ya baby ya gitu. Women's time. Mom's time. Jadi kita mau me time yang punya me time gitu. Karena kan me time saat menjadi ibu itu adalah momen yang sangat langka dan mahal gitu. Supaya kita tuh kayak boleh nggak ketempelan dulu 2 jam gitu. Kalau kayak aku nih escape-nya kan ke sini. Boleh nggak aku nggak ketempelan dulu 6 jam lah ke sini gitu. Sekian terima THR teman-temannya, kalau aku kasih lagi THR aku mau nih. THR gimana Aryo, masih ada nggak hilalnya? Nggak ada lagi, gue kayaknya udah cukup lama nggak nerima THR. Tapi, nah keluarga gue tuh kebagi 2 karena kan masih kental Chinese-nya juga. Jadi gue tuh nggak nerima THR dan nggak ngasih THR. Oh. Kan belum nikah. Iya, nggak maksudnya THR dari perusahaan. Oh, nggak ada lah. Oh, di radio sih masih ada. Kita mentaharikan diri sendiri. Jadi maksudnya kayak masih ada nggak jatah THR-nya? Karena gue juga kan kita nggak ada ya. Jadi gue tuh kayak menyisihkan dan menghibur diri gue dengan ini THR segini ya di gitu. Padahal kan tabungan gue juga. Gitu. Tapi gue masih ngasih THR sih. Jadi kebocil. oh nggak kebocil. Tapi ke karyawan-karyawan. Jadi kayak ke satpam komplek di rumah Iya, gue. ngamplop. Terus kayak jadi kan gue misalnya suka punya tukang pijat yang gue selalu ke dia. Orang-orangnya kita percaya lah guys, istilahnya. Terus udah gitu punya tukang cukur rambut yang itu lagi. Langganan, betul. Jadi gue ngasihnya ke orang-orang itu kayak yang bersih-bersih rumah gitu. Betul, itu setuju banget ya. Karena kalau nggak ada mereka hidup kita tuh nggak sesimpel yang sekarang lah Detikers. Jadi kita beneran terbantu dengan kehadiran mereka. Ini ada sebuah usulan dan komentar di layar monitor kami Detikers. Kalau aku sih udah nggak excited ya, karena dia janji dari Natal tahun lalu, janji dari Natal tahun sebelumnya itu tuh nggak pernah terlaksana. Sampai sekarang udah mau Lebaran Idul Fitri, jadi aku sih ya udah aja. Ini jujur, aku boleh. Ya udah kenapa, ini kan gue ke Jogja. Ini ya. Gue ke Jogja teman-teman. Ini tuh aku punya grup. Mana sih grup gue? Grup apa? Bentar. Pria-pria kekar 2026. Oh, takut di sebelah mana ya? Aku lupa. Pria-pria pejantan Tambun. Pejantan Tambun. Gue tau lagi lagu itu. Pejantan Tangguh. Sorry. Itu lagunya Sailor Seven ya aslinya teman-teman. Oh, nih ada. Nah, nama grupnya adalah Concrete Jungle Dream. Concrete jungle where drifts are made of. There's nothing you can do. Mereka tuh merencanakan untuk buka bersama. Tiba-tiba kesepakatan lah kalau kita ada di tanggal 11 hari apa mau buka itu? bareng. Nggak tahu jam berapa hari apa gue nggak tahu. 11 Kamis ya. Tiba-tiba tercetuslah. Oke. Jadi ya tanggal 11 di rumah Aryo Astungkoro kan guys. Tiba-tiba semua orang pada bilang gas. Padahal guanya belum ngomong apa-apa. Ya justru karena lu nggak ada, jadi mereka sepihak alias sepihak. Udah, aku tuh udah ngomong padahal di atas ya. Oke guys, berarti fix ya tanggal 11 ya. Gue tuh udah ngomong gitu tuh. Oh, berarti udah mengiyakan. Udah mengiyakan, tapi aku tuh gak bilang di mananya. Cuma bilang aja menegaskan kalau oke, jadi ya tanggal 11. Tiba-tiba kayak gas. Oh. Tanggal 11 kemarin. Nah itu dia. Terus tiba-tiba jadi Bingung, kalau mikir. Kan aku jadi kayak bingung. wow, aku langsung kayak oh tidak bisa gitu. Dan akhirnya mengaji di rumah aku karena sorry. Iya, enggak deh. dulu, bener. masih berantakan. Udahlah mendingan kita di luar aja gitu ya. Karena iya sih acara-acara kayak gitu kadang hargain guys kalau ada orang yang emang gak mau, bukannya gimana-gimana, cuma kan mungkin PR. Bukan gak mau, gue mau tapi rumahnya masih berantakan Ya itu gitu. yo, justru PR-nya gitu. Bahkan ada orang yang tunangan aja atau lamaran akhirnya gak di rumah sendiri karena malas beres-beresnya. Iya lagi, Kan banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Jadi mendingan ngeluarin uang untuk sewa let's say apa kek, ya venue lah, mau villa, mau apa kek, you name it ya. Supaya ya udah tinggal langsung datang, tumplek semua beres, gak ada rapi-rapi gitu, gak ada Gak usah nyuci beres-beres. piring, Gak usah masak, bersih-bersih. Iya, belum nanti ngatur parkirnya, orang Gak kan usah pada buang datang. sampahnya, Iya. karena buang sampah itu juga, wah itu PR tersendiri tuh. Betul ya, jadi ya udah kalau gitu mau gampangnya enaknya di tengah juga, di tengah aja, mau di resto mana kek gitu, supaya kita juga datang tinggal pulang aja. Tahu nggak ya PR apa? Apa? Yang PR adalah mengatur 143 juta orang yang diprediksi bakal mudik Lebaran tahun ini. Wow, angkanya fantastis. Gimana wownya? Wow. Sekali lagi. Wow. Coba di remix. Wow. Bam. Oh, lalelu. Lalelu. Ole.
Piala Dunia 2026 di Amerika. Nah, tapi pertanyaannya jadi nggak? Orang lagi Meksiko kisruh. lagi rame, Amerikanya lagi rame. Rame Iya banget, nggak? rame banget. Iya kan? Ramenya sampai keluar Amerika bahkan itu ya. Nah, itu dia. Tapi mudah-mudahan nih berjalan dengan lancar, artinya semua pertikaian dan semua yang tetek bengeknya udah beres. Amin. Apalagi kan menjelang hari yang fitri ini ya. Betul. Weh, jangan dibelokin, terlalu jauh. Kita kembali lagi sama kabar ini. Ke pemudik yang mencapai 143 orang. Silakan Aryo. Diprediksi. Diprediksi. Dilempar Nggak lagi. akan kemakan umpannya aku. Sebel. Nggak akan. Jadi dari Kementerian Perhubungan memprediksi katanya sebesar 50,60% penduduk atau 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada momen lebaran tahun ini. Perjalanan ini terasa sangat Sangat menyenangkan. Insya Allah amin ya. Amin. Dari ratusan juta yang melakukan perjalanan, tujuan utamanya paling banyak diprediksi ke Jawa Tengah. Nah, prediksi ini didapatkan berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kemenhub. Pergerakan terbesar pemudik akan berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, diikuti DKI Jakarta sebanyak 19,93 juta orang, dan Jawa Timur 17,12 juta. Dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, disusul Jawa Timur sebanyak 27,29 juta dan Jawa Barat sebanyak 25,09 juta. Hal inilah yang menjadi dasar kita bersama untuk tetap menyiapkan angkutan lebaran 2026 secara komprehensif. Kalau disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagani sendiri dalam keterangannya di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 lalu. Kalau dirinci kembali, asal perjalanan didominasi wilayah padat penduduk di Jabodetabek seperti seperti di Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi. Sedangkan tujuannya banyak terkonsentrasi itu di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Itu dia kenapa mungkin Yogyakarta ini adalah salah satu kota yang paling padat dikunjungi pada saat lebaran. Kenapa sebentar tuh? lagi. Ya karena Jateng itu let's say ya, orang misalnya padatnya dari Jakarta gitu ya, atau Jawa Baratnya deh, pasti yang gak liburan juga atau yang gak ada siapa-siapa di Jogja atau di Jawa Tengah dan sekitarnya ya, mau Solo, mau Semarang juga gitu. Akhirnya ngerasa yang paling reachable alias kayak kalaupun naik kendaraan pribadi tinggal digas aja tuh, ya udah guys kita ke Jogja aja. Udahlah ada tol Trans Jawa ya yang dari Jakarta juga akhirnya cepet banget, cuma 8 jam gitu. Tadinya kan mesti 12 jam, sekarang bahkan kalau lancar banget gitu ya 6 jam juga nyampe gitu. Makanya jadi detikers hati-hati aja di jalan karena akan padat sih tentu saja. Mungkin gak bisa lah dapat Jakarta Jogja 6 jam, tapi at least 8 jam 10 jam dinikmatin aja ya. Terutama kalau bawa kendaraan pribadi. Kalau masih dari survei yang sama, ini Kemenhub mencatat jalur darat masih jadi primadona pemudik Indo. Tak ada dua. Tak ada berjuta-juta sih harusnya. Karena bukan cuma 2 orang yang mudik ya teman-teman, satu Indonesia. Jadi, moda transportasi yang akan paling dominan adalah mobil pribadi, yaitu sebanyak 76,24 juta orang. Masih banyak juga masyarakat yang milih naik sepeda motor, ada 24,08 juta orang. Selanjutnya sebanyak 23,34 juta juga diperkirakan akan menggunakan moda bis antar kota, antar provinsi untuk mudik. Untuk jalur yang digunakan, nah mayoritas nih untuk yang pengguna mobil akan milih jalan tol, ada 50,63 juta orang. Untuk yang motor akan milih jalur alternatif, yaitu selain jalur utama sebesar 8,65 juta orang. Kalau dari Menhub pesannya, kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum guna meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, serta menekan resiko kecelakaan karena mobilitas tinggi selama lebaran. Kemenhub juga mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung angkutan lebaran 2026. Di antaranya untuk transportasi darat dipersiapkan 31.000 unit bis dengan kapasitas angkutan 1,25
juta penumpang. Transportasi laut dipersiapkan 829 unit kapal dengan kapasitas angkut 3,26 juta penumpang dan prasarana sebanyak 636 pelabuhan laut. Transportasi penyeberangan dipersiapkan sebanyak 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan dan 29 pelabuhan. Transportasi udara dipersiapkan juga 392 unit pesawat ya yang serviceable dengan 257 bandara. Transportasi kereta api dipersiapkan 3.821 unit sarana dengan prasarana sebanyak 668 stasiun. Demikian, kamu harus berhati-hati dan juga dipersiapkan detikers ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba di stasiun banyak orang, ya kan mau pada mudik. Bener. Gitu. Kalau aduh jadi sesek banget, tadinya biasanya gue makan di resto anu dulu sebelum mudik, bisa di stasiun atau di bandara favorit kamu gitu ya. Sekarang nggak bisa ya. Berarti udah makan dari rumah kalau nggak mau ngantri misalnya, atau take away aja. Jadi jangan pada kaget ya teman-teman ya. Harus tahu hacknya aja sih menurut aku ya. Kita tahulah di era mudik seperti ini pasti akan ramai. Tinggal gimana cara kita menyiasatinya. Tapi yang satu ini juga termasuk salah satu bentuk penyiasatan. Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri pada saat memimpin rapat lintas sektoral untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026 mengatakan puncak arus mudik Lebaran diprediksi bakal terjadi sebanyak 2 kali. Dalam paparannya, Sigit sendiri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder untuk melayani masyarakat yang mudik dan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini sesuai dengan tagline Mudik 2026 yaitu Mudik Aman, Keluarga Bahagia. Sigit menyebutkan operasi ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari. Mulai dari tanggal 13 sampai dengan 25 Maret 2026. Gelar pasukan bakal dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 tepatnya hari Kamis. Nah, Sigit mengatakan puncak arus mudik Lebaran 2026 diprediksi terjadi 2 kali. Ini sejalan dengan penerapan kebijakan kerja dari mana saja alias work from anywhere oleh pemerintah. Kalau disampaikan langsungnya seperti ini kira-kira. Prediksi puncak arus mudik gelombang pertama ini kemungkinan terjadi tanggal 14 sampai dengan 15 Maret. Kemudian pemerintah melaksanakan WFH biasanya antara tanggal 16 dan 17 Maret. Sementara prediksi puncak arus mudik kedua di tanggal 18 sampai dengan 19 Maret. Nah, dia mengatakan pada periode ini juga ada Hari Raya Nyepi, sehingga diperlukan pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dengan Bali untuk menghormati umat Hindu. Polri juga memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi 2 kali. Nah, puncak arus baliknya diperkirakan terjadi pada tanggal 24 sampai 25 Maret dan 28 sampai 29 Maret 2026. Gitu katanya. Jreng gitu ya, jreng. Nah, selain dari Bapak Kapolri, kita juga kan kemarin mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu detikers ya kan itu juga ada pelepasan mudik juga, kemudian persiapan mudik dari Kakor Lantas gitu ya. Ini sama juga detikers ya, lanjutannya adalah mungkin yang pengen disampaikan adalah Polri ini 161.000 personil tuh. Betul ya, dari Pak Kapolri dulu lagi aja deh ya, memastikan tentang kesiapan. Aku nggak sabar soalnya mau ke Pak Kapolri ya, step by step ya gitu ya. Ini katanya pengen memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam mengamankan arus mudik dan juga balik Lebaran 2026. Jadi yang akan diterjunkan itu adalah sebanyak 161.243 personel gabungan yang akan menjalani operasi ketupat 2026. Kalau dari aku ya, aku sudah bertanya-tanya apakah mungkin Brigadir Ade akan di mana, Brigadir Aniza nanti nanya ke siapa? Gimana? Kira-kira aja. aja. Tebak-tebak buah manggis bertanya aku. Pada diri sendiri kan. Terus kira-kira Brigadir Satria di mana? Karena kalau Rumpi punya Rumpi nih ya. Rumpi, no secret. Kalau ibu-ibu no secret. SIKRIT. Ya, yang favorit tuh adalah Bandung Inspiring Sound. Aduh, terlalu internal nih. Cuma orang Bandung yang tahu. Aku akan Suka terlalu internal aku gitu. makan cicing ya. Iya, cicing aja. Ciduang cicing ya. Oke. Katanya persiapan pengamanan itu harus betul-betul dilaksanakan secara optimal. Berikut juga layanan yang diberikan tuh. Jadi tetap mantap. Total personel yang terlibat adalah 161.243 orang kan. Nah, ini terdiri atas 89.228 personel Polri dan juga 72.015 personel dari instansi terkait seperti TNI, Dishub, Satpol PP dan juga Ormas. Jenderal Sigit menjelaskan
pengerahan personel gabungan ini adalah untuk mengawal pergerakan masyarakat yang diprediksi mencapai 143,9 juta jiwa. Wow. Berdasarkan survei dari Kemenhub, mayoritas akan menggunakan tadi mobil pribadi seperti kita sudah sebutkan dan juga sepeda motor. Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Polri juga sudah menyiapkan ribuan posko yang tersebar di titik-titik strategis. Ada 2.746 posko, terdiri dari 1.624 pos pengaman atau pospam, lalu ada 779 pos pelayanan, posyan, dan juga ada 343 pos terpadu gitu. Jreng! Guys, tapi aku mau nitip pesen nih buat yang naik-naik motor. Apa tuh? Hati-hati ya guys, sumpah yang naik motor tuh kalau bisa diminimalisir bawaannya. Sekarang kan udah ada ekspedisi ya. Mungkin dia memang dalam rangka mau lebaran gini ekspedisi pada mengalami keterlambatan rata-rata dari yang tahun-tahun sebelumnya selalu kayak gitulah. Ya mungkin apakah lebih duluan dikirim barangnya atau gimana, terutama yang bentuknya oleh-oleh nih let's say gitu ya. Karena suka ngeri kalau ngelihat yang bawaannya banyak, terus udah gitu bawa anak kecil juga. Dan kasihan, waktu itu juga kan pernah ada yang istrinya ketinggalan. Mungkin saking beratnya, jadi pas istrinya keluar atau Maksudnya beratnya? berat. Saking beratnya tuh maksudnya istrinya berat gitu. Bebanku. Gimana coba jelasin dulu. Kayak aku terutama baru melahirkan kan kayak aku berat gitu ya. Nambahlah 10 kilo yang tidak diinginkan itu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman dikurasi lagi barang bawaannya. Jangan sampai jadi kelupaan kalau istri kamu tuh belum naik dari SPBU tempat kamu rest. Secara konsep kalau misalnya istrinya berat harusnya nggak mungkin ketinggalan karena berarti kan bebannya harusnya kerasa. Nah karena saking beratnya bawaan yang lain yo, jadi nyaru. Oh. Karena bawa juga tentengan yang lain. Dan guys please banget ini checking on your kids regularly ya, karena takut ada yang anaknya kepepes, kepencet gitu. Jadi kayak apalagi anaknya masih kecil, aduh kasihan, dan dihelmin please banget, dihelmin, jangan mentang-mentang bocil lah. Kalau udah minta-minta ada apa-apa mau bocil mau orang dewasa kena juga semuanya. Be mindful. Mungkin mikirnya kan anaknya dipepet pelampung Karena gede. depan belak gitu pelampung. Jadi harus dihelmin. Nggak gitu ya guys. Nggak Ingat boleh. tetap harus pakai Iya. helm. Itu mah mau lokal, mau minimarket doang juga harus dihelmin ya semuanya. Iya. Elunya juga, apalagi perjalanan jauh guys. Dan sebenarnya kan diharapkan kalau motor itu untuk 2 orang, nggak Iya. untuk 3 orang ya. Ya tapi kalau misalnya anak kecil ya mau nggak mau lah yo, karena kan mungkin orang kadang Iya. nggak bisa mengalami kondisi ideal. Tapi jangan yang kayak sampai rangkap 4 juga gitu. Makanya emang harus ditelaah sih apakah mungkin possible untuk sebetulnya mudik nggak sih tahun ini. Kalau ternyata belum possible ya tanya kepada diri Anda apakah masih bisa mudik apa enggak. Ya mungkin sebaiknya emang untuk 2 orang aja gitu. Kalau misalnya 3 orang mendingan pakai kendaraan umum aja menurut aku sih. Iya betul, Toh kalau naik misalnya- travel, bis. Iya, toh kalau misalnya memang anaknya masih di bawah umur kan berarti masih gratis juga kan kendaraan umum gitu loh. Atau 25%. Jangan anaknya jangan dikirim. Bukan. Indi, maksudnya dia bapaknya yang dikirim. Ibu sama anaknya pakai motor gitu kan? Atau enggak ibu sama anaknya dikirim duluan ya, gih sana duluan naik kereta, naik bis, naik pesawat, nanti gua nyusul naik motor gitu. Enggak. Maksudnya motornya dikirimin. Nah si keluarganya ini kan bisa pakai kendaraan umum gitu loh. Iya benar bisa. Iya biasanya. Ikutan Iya. naik bis, seru banget tau naik bis tuh buat anak-anaknya, core memory banget tau, happy tau ngeliat. Ya karena kan kita semua suka hey tayo jadi gue pernah pengalaman nih nge-MC di yang pameran-pameran industri mobil tapi yang alat berat. Aku nge-MC yang jualannya bis, truk gitu. Nggak rame itu mah karena kan yang beli itu juga lebih ke bisnis to bisnis ya. Jadi yang beli mungkin yang punya beli mobil box banyak. Nah, yang visitor-visitor ini nih yang gue ajak ngobrol tuh yang bocil lagi karena mereka tuh seneng naik bis, keluar lagi, terus ada truk. Om telolet om. Nah, gitu. Jadi bocil tuh suka banget ya naik bis. Gue juga hampir lupa kalau gue pernah bocil gitu. Terutama anak-anak cowok ya, biasanya gitu. Mungkin gak relate karena aku mabuk darat. Jadi aku sih gak dulu, makasih. Iya. Nggak, mungkin mereka like the idea of bisnya itu. Ya mungkin pas udah masuk beda cerita ya. Ternyata mabuk, minum. Enggak, kalau aku soalnya daripada aku harus naik bis, aku mending jadi supirnya. Karena seperti konsep orang-orang yang mabuk darat, kalau misalnya kita yang nyetir, biasanya kita nggak mabuk. Jadi jangan kita jadi penumpang. Kenapa ya? Itu mesti menjadi misteri loh. Iya kan? Kenapa ya? Tapi bener kan, coba kalau lu mabuk darat, lu jangan nyetir, lu jangan jadi penumpang, lu nyetir ya bro. Karena mungkin Anda fokus. Jadi kayak ya gitu kali ya. Tapi ya kita juga fokus lah yang pada
jadi penumpang fokus tidur. Atau fokus melihat jalanan. Aduh, aku jadi salah fokus juga ya. Oke, kita mau fokus sama yang satu ini. Kita mau ngomongin tentang apa yang harus menjadi strategi untuk menangani arus mudik dan juga arus balik 2026 Nah ini ya. baru Pak Kakor Lantas ya. Cepat kita mau Pak Kakor. Enggak, Aryo gilirannya Aryo ini. Ayo. Kan Nggak kemarin kan konsisten. MC sama Pak Kakor. Gak konsisten. Enggak, aku nanti cari Pak Kakor yang lain ya. Ada, masih banyak. Nih ya. Tadi. Heeh. Tadi Atau bilang- aku Pak Kapolri lagi juga gak apa-apa kok. Nanti aku balik ke Pak Sigit ya. Tadi lagi gak sabar. Ngobrol Kenapa? Pak Kakor. Memang kita harus tektok gitu. Nah ini dari. Tak tektok. Aduh ya Allah. Dari Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri. Tuh kan jadi salah kan. Ini dari Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelayanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta Senin 2 Maret 2026 yang lalu menyatakan kalau operasi ketupat 2026 itu tidak cuma berfokus pada kelancaran arus mudik dan balik aja, tapi juga harus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas alias Kamseltib Carlantas selama periode Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Nah, operasi ketupat ini bukan cuma operasi lalu lintas aja, tapi negara juga hadir memastikan masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan aman sekaligus menjaga situasi Kamtibnas dan juga Kamseltib Carlantas supaya tetap kondusif gitu katanya. Dan beliau juga menjelaskan keberhasilan operasi diukur dari stabilitas keamanan dan keselamatan secara menyeluruh. Pada pelaksanaan sebelumnya, fatalitas korban kecelakaannya itu bahkan turun sampai 53% dan angka kecelakaannya menurun sampai dengan 31%. Gokil ya. Dan untuk mengelola arus kendaraan, Korlantas Polri ini membagi penanganan mudik dalam 5 klaster utama, yaitu jalan tol dan rest area, prediksi bangkitan arus kendaraan, jalur tol fungsional, jalur jalur Trans Jawa dan alternatif, serta jalur Trans Sumatera. Seluruh rekayasa lalu lintasnya juga dilakukan berbasis data dan pemantauan teknologi secara real time. Dan kita tidak bekerja berdasarkan insting aja, setiap keputusannya rekayasanya itu lalu lintas menggunakan parameter data sehingga responnya dapat dilakukan secara cepat. Nah, sejumlah skema rekayasa disiapkan, mulai dari kontraflow, ada one way, sampai dengan delay system buat mengantisipasi kepadatan arus, termasuk di kawasan penyeberangan Merak Bakauheni. Nah, buffer zone ataupun juga skenario darurat juga disiapkan guna menghadapi potensi gangguan operasional. Pengamanan turut difokuskan pada jalur arteri nasional, tempat ibadah, serta destinasi wisata guna menjaga stabilitas Kamtibnas selama libur Idul Fitri. Sebagai langkah pencegahan kecelakaan, Korlantas bersama kementerian terkait menyiapkan checkpoint dari pemeriksaan kendaraan meliputi kelayakan armada, kesehatan pengemudi hingga tes narkoba bagi supir angkutan umum sebelum memasuki jalur pemudik utama. Ini juga penting untuk dilakukan karena seringkali misalnya ada ya pengemudi yang ngantuk lah atau mungkin under influence, ya ini kan takutnya malah mencelakakan tidak hanya bagi pengguna dari kendaraan umum tersebut, tapi juga bagi pengguna jalan lainnya gitu. Setuju ya. Kemudian juga nih yang diwanti-wanti adalah Wow. Apa tuh? Kenapa dijeda? Mohon maaf. nungguin kan ya. Karena sebelum bacain aku tuh kayak ada personal opinion gitu ya. Ini adalah apa tuh? jam-jam rawan mokel. Mokel Ya. Jadi janganlah nanti ngebuka aib keluarga sendiri. Kayaknya udah tanggung ya. Hidup kita di sini tuh udah dibuka-buka semuanya sih, Di. Jadi kan bokap gue tuh tipe yang suka touring ya. Dia tuh mau kendaraan roda 2, mau kendaraan roda 4, dia tuh suka nyetir. Gitu. Jadi gue inget banget waktu kecil tuh jadi kan om gue tuh ada di Majalengka kan gitu. Jadi dia bilang, "Iya nih, papa lagi suka nih ke Majalengka naik motor." gitu. Karena ternyata seru ya, ada jalan yang ngelewatin kayak sungai panjang banget. Pokoknya itu yang setelah Sumedang ke sana lagi. Ini by the way dari Bandung ya start pointnya. Lalu aku bilang, "Oh iya Pak, yang banyak jualan es kelapa itu ya." gitu. Nah iya, waktu itu papa kira jam 12 siang jam segini. buka puasa jam segitu. Kata papaku gitu. Oh, jam 12 siang. Gitu. Jadi karena gue tuh pertanyaan tuh ada gitu. "Papa puasa tamat ya?" Karena aku tamat dulu masih bocil, belum ada menstruasi aku kan gitu. "Enggak, papa kemarin batal."
waktu OTW ke Majalengka karena ngelihat kelapa muda, berhenti dulu katanya gitu. Dan ternyata memang sudah diprediksi ya, menjelaskan bahwa jam-jam rawan kecelakaan lalu lintas yang perlu diwaspadai pemudik adalah jam rawan katanya sekitar pukul 9 sampai 12. Oh, kalau ini kecelakaan, kalau yang tadi kecelakaan dalam beriman. Sebentar, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin keluarga sendiri sih, kalau kakak atau adik nggak apa-apa ya. Kalau ngomongin orang tua, Tua. rasanya kayak, Yang mana aku juga hidup dan besar dari uangnya dia. iya, Gitu. bener, Ya Allah, bener papaku nggak ini ya. nggak nonton. Nggak nonton. Oh, Gitu. Bener-bener. Oke, nggak masalah. Ya gitulah. Oke, Detikers, ini dari Pak Kapolri lagi ya Boleh. pesan-pesannya. Iya. Karena katanya kalau dilihat masih ada jam-jam rawan yang harus diantisipasi agar jumlah laka ini bisa berkurang. Tertingginya tadi di jam 9 sampai jam 12. So far itu ada sebelumnya 532 kecelakaan. Siang Which is- berarti ya, bukan malam ya? Banyak banget. Gak ngerti ya, karena mungkin orang tuh mungkin ya, gue mikirnya apakah abis sahur langsung berangkat, jadi kan ngantuk gitu ya. Ya memang kalau ingat, kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk. Disebutkan juga, tapi sempat terjadi sih penurunan angka kecelakaan pada periode mudik lebaran 2025 dan itu diketahui berdasarkan hasil analisis dan juga evaluasi kecelakaan atau ANEF-Laka yang dilakukan. Jumlah kecelakaan turun 31,43%, korban meninggal dunia turun 53,24%. Luka beratnya juga sama, turun 7,19% dan luka ringannya turun 27,85%. Selain faktor waktu, lanjut Sigit, penyebab kecelakaan paling dominan adalah gagal menjaga jarak aman dengan jumlah 1.156 kasus. Penyebab lainnya adalah pengemudi yang kelelahan. Jadi ini mungkin juga disebabkan oleh faktor kecepatan yang bertambah. Namun di satu sisi juga kadangkala ada masyarakat yang sudah lelah, mengantuk namun memaksakan sehingga terjadi kejadian laka. Dia menyebut juga pemudik sering memaksakan diri berkendara meski dalam kondisi tidak prima. Hal itu menjadi evaluasi agar petugas di lapangan terus menggencarkan sosialisasi tentang keselamatan berkendara. Tentu ini menjadi evaluasi di tahun 2026. Bagaimana kita terus menggencarkan sosialisasi tentang keselamatan berkendara sehingga kemudian angka laka lantas tersebut bisa diturunkan, ujar Bapak Sigit. Amin, mudah-mudahan semuanya lancar. Angka kecelakaan semakin berkurang karena Amin. orang semakin aware dan semakin mengindahkan himbauan-himbauan seperti ini ya yang tentunya banyak disuarakan di media-media juga termasuk di kita. Amin, amin, amin. Nah, Detikers, abis satu itu juga itu masih ada informasi-informasi lain yang bakal kita bagiin. Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, karena kita masih akan kembali setelah satu ini. Tetap di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Pertengahan tahun 2025, kita pengadaan 2 unit roadboat dan 1 unit hazmat. Di launching oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 24 Desember kemarin 2025 itu di Balai Kota. Nah, untuk fungsinya unit robot ini yaitu pada waktu apabila ada penanganan kebakaran yang resikonya sangat besar dan petugas tidak dapat mendekat ke lokasi, unit robot ini yang bisa menggantikan petugas untuk mendekat ke titik api yang memang harus segera kita turunkan atau kita padamkan. Berarti Gitu. tujuannya ini untuk membantu petugas yang ada di lapangan, gitu ya Pak ya? Betul. Jadi pengganti petugas ini robot karena kalau seandainya terjadi ledakan itu kalau petugas yang mendekat lebih berisiko karena nyawa kita lebih berharga daripada alat yang ada. Jadi ini pengganti petugas untuk keamanan petugas sendiri. Pak, untuk jangkauannya sendiri ini seberapa jauh Pak semburan airnya agar bisa dikeluarkan oleh robot pemadam kebakaran ini? Ya, semburan kemarin itu sampai 100 meter dengan tekanan 10 bar dari unit tempur kita. Nah, itu
bisa kalau unitnya robot mendekat ke titik api, pancarannya akan semakin sasarannya akan semakin cepat padam, itu maksudnya seperti itu. Ya, Pak. Daya tahan baterai robot sendiri kurang lebih kalau kita operasikan terus-menerus 4 jam, dia masih bisa main, itu. Eee, dan untuk daya jelajahnya robot ini, dari operator, ke robot bisa sampai 1 kilo. Bisa sampai 1 kilo itu. Jadi petugas benar-benar aman, pastikan petugas benar-benar aman kalau memang di situ ada, kebakaran ataupun kebocoran bahan kimia. Karena robot ini juga dilengkapi dengan gas detektor maupun thermal imaging kamera. Gas detektor itu untuk melihat apakah area itu, ada bahan-bahan yang beracun atau tidak, itu. Terus thermal imaging kamera fungsinya untuk mencari titik api. Di mana sih api yang memang benar-benar titik api yang utama, itu fungsinya dipasang di robot. Kerjanya robot ini sendiri seperti apa, Pak? Dia bisa melintas di berbagai medan, terutama di area kemiringan sampai 40 derajat dia bisa jangkau. Kalau kita naik di lantai 2 yang di situ ada tangga, robot ini bisa naik ke atas. Jadi tanpa perlu kita bantu dengan tenaga manusia, dia bisa naik sendiri operatornya. Dan di sini juga dilengkapi dengan kamera yang melihat memantau dari remote petugas. Berarti ini menggunakan remote ya, Pak, ya, untuk penggunaannya? Betul, untuk penggunanya menggunakan remote yang dipegang Mas Edi ini. Kalau dari sisi teknis, Pak, ini keunggulannya dari robot dibandingkan memadamkan oleh personelnya sendiri seperti apa? Untuk dari segi teknis, robot ini bisa menahan dengan tekanan yang sangat tinggi 10 bar itu dengan 3 pancaran. Kalau manusia kan kekuatan maksimal hanya 7 bar untuk menahan tekanan air. Terus selebihnya kita nggak kuat kalau manusia. Tapi kalau robot ini bisa lebih. Jadi dengan semakin ditekan, pancarannya akan semakin bagus. Dan untuk pemadamannya lebih efektif juga. Sejak diluncurkan sampai sekarang sudah digunakan di berapa titik? Alhamdulillah untuk saat ini kita belum pernah gunakan. Ini uniknya unit robot ini seperti itu. Kita beli, jangan sampai kita gunakan. Artinya kalau kita gunakan berarti di Surabaya ini ada kebakaran besar. Dan untuk sampai saat ini alhamdulillah Surabaya aman. Tidak ada kebakaran besar dan tidak ada kebocoran-kebocoran bahan kimia yang membahayakan warga Surabaya. Semoga tidak terjadi. Pak Didi, ini kan juga ada mobil pemadam hazmat ya yang Iya. diluncurkan oleh pemadam kebakaran Surabaya itu. Fungsinya sendiri, fungsi utamanya apa, Pak? Ya, untuk unit hazmat sendiri itu fungsi utamanya adalah apabila ada kebocoran bahan-bahan beracun, bahan kimia beracun yang berbahaya, itu Surabaya sudah siap. Karena sebelum ada unit ini, kita belum punya unit yang bisa menangani kebocoran gas. Sedangkan di Surabaya ini juga banyak sekali industri-industri yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, dengan adanya itu rawan kebocoran yang terjadi di daerah industri, hanya kita pada waktu bersama dengan unit robot tadi 2025 pertengahan itu pengadaan unit di launching bersamaan juga dengan unit robot di bulan Desember 2025. Untuk penempatannya kita tempatkan di kawasan industri Sirungkut. Kenapa? Karena memang di situ area industri, di mana notabene di situ banyak sekali industri-industri yang menggunakan bahan kimia. Dan seandainya terjadi kebocoran daerah situ, ada salah satu industri yang mengalami kebocoran gas, respon time kita lebih cepat. Kenapa? Karena kebocoran gas itu dengan didorong angin yang bertekanan tinggi, kencang, itu khawatir ada penyebarannya semakin cepat. Kalau tidak ada penanganan yang cepat, dikhawatirkan juga akan pengaruh ke warga sekitar. Pak, di mobil hazmat itu kan ada hyperbaric chamber kan ya, Pak? Iya. Itu bisa dijelaskan nggak sih, Pak, fungsinya itu untuk membantu pemulihan petugas seperti apa? Iya, itu hyperbaric chamber itu digunakan untuk apabila petugas setelah melakukan penanganan, itu kita dekontaminasi terlebih dahulu.
Setelah kita dekontaminasi, kemudian kita arahkan masuk ke ruang chamber untuk pemulihan. Jangan sampai kita kembali ke pulang ke rumah itu membawa zat-zat kimia yang membahayakan keluarga kita. Untuk peralatan keselamatan ini apa aja Pak yang tersedia di mobil hazmat untuk petugas pemadam kebakaran? Ya, di situ ada baju hazmat dari tipe A, B, C, dan D di situ. Terus ada juga dilengkapi dengan pengisian alat SCBA, alat bantu pernapasan. Karena tidak mungkin petugas bisa masuk tanpa menggunakan alat bantu pernapasan, karena itu juga berbahaya. Di situ juga ada beberapa tabung SCBA yang disiapkan. Terus alat komunikator yang dilengkapi di SCBA itu sudah tidak lagi menggunakan handy talkie yang kita langsung bicara, tapi dia bisa langsung bicara ditempatkan di dalam masker itu. Terus di situ juga ada alat dekontaminasi. Apabila petugas setelah selesai penanganan langsung kita lakukan dekontaminasi kepada petugas. Kejadian yang kemarin hazmat itu terjadi di Jalan Gersian. Itu ada kebakaran yang ternyata di situ ada bahan kimia penyebabnya. Dia kena air, akhirnya terjadi seperti api yang kena air semakin besar. Jadi teman-teman pada saat penanganan di Jalan Gersik itu dia menggunakan baju APD hazmat dan kita padamkan menggunakan foam yang ada di unit pemadam. Alhamdulillah tidak ada korban dan penanganan cukup cepat. Terus teman-teman yang pada waktu bertugas di sana juga langsung kita dekontaminasi, kita sterilkan. Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Aduh, aku tuh bermasalah banget selama bulan puasa karena kurang tidur. Tau gak yang jadi masalah apa? Apa? Kulit aku jadi kusam. Ya ampun, kalau aku sih karena aku dehidrasi jadi kulit aku juga mau keriput. Gak boleh bohong. Astagfirullahaladzim. Gila kali lo, dehidrasi dari mana sih? Puasa juga enggak. Aha, benar. Gak usah aha, gak usah ngadi-ngadi deh lo. Tapi bener sih permasalahan banget ya. Kadang kalau kita ngerasa kita kurang minum, apalagi kan aku breastfeeding ya. Jadi minuman aku tuh udah bukan 1 tumbler tapi 1 gentong ya. Nah kalau itu kurang, itu tuh kerasa kayak, duh kulit aku agak-agak gimana gitu. Padahal mungkin sugesti aja, tapi sebetulnya bener. Kamu harus stay hydrate guys. Karena itu selain bikin tubuh kamu jadi kamu gak dehidrasi, kamu gak kering kerontang gitu ya. Tapi juga kulit kamu tuh akan mengatakan segalanya. Dari situ kelihatan tampilannya. Nah jadi masalah adalah kita tuh pengen banget kan kelihatan glowing pas lagi lebaran ya nggak sih? Sedangkan kalau misalnya lagi bulan puasa gini dengan keadaan kurang tidur, kadang-kadang kulit kita juga bermasalah. Terus gimana dong caranya? Aha! Kita datangkan. Bukan Detik Pagi namanya kalau kita tidak memberikan solusinya. Langsung saja kita panggilkan yang kebetulan sudah beberapa kali hadir ke studio ini. Dia mah bagian dari Detik Pagi kok, keluarga kita. Jadi langsung saja kita panggilkan dokter spesialis dermatologi analah Dr. Prisil Matania Jonardi SPDVS. Dr. Prisil Matania. Dok,
Ya. Langsung Kemana aja keluhannya. sih? Kita Keluhannya, nggak ada apa keluhannya. kabar. Kita nggak ada apa kabar. Kayaknya kemana aja sih? Per tahun kan datangnya kayak kontrak ya. Per tahun. Per tahun. Mana aja sih? Baik, masih di Jakarta. Alhamdulillah. Masih praktek gitu ya. Masih. Pertanyaan Ini enggak ya? berikutnya, masih glowing. Masya Allah, tabarakallah ya. Kenapa Masih sih? glowing Harus loh. baca doain dulu ya kayaknya ya. Wudhu subuh jangan Subuh skip. subuh ya. Bener. Baca Al-Waqiah ya. Iya bener. Rezeki lancar. Amin. Mudah-mudahan semua ya. Pokoknya kalau ada apa-apa masih pakai Masya Allah dulu ya. Masya Allah, biar tabarakallah. nggak ain Iya, ya. betul. Masya Allah tabarakallah. Karena melihat kulit beliau yang sangat represent banget Masya ya. Allah. Selaku dermatologis gitu. Jadi kan kita tuh percaya bahwa yang nanti akan kita tanya-tanya untuk berkonsultasi juga udah terbukti mempraktekkan pada dirinya sendiri gitu loh. Dok, oke, Amin. kita mau nanya dulu karena dirimu adalah orang yang berhasil mempertahankan glowingan. Masya Allah, masa sih? Masa Jadi sih? gimana caranya untuk bisa tetap glowing pada saat nanti di hari Lebaran? Hari Lebaran, oke. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang cukup banyak ditanyain orang ya. Ya pasti dong. Pasti ya, sebenarnya semua orang pengen glowing. Tapi kan kita misalnya kalau untuk glowing itu pasti ada prosesnya. Iya. Nah, yang kita lakukan itu daily itu biasanya kita akan melakukan skincare rutin. Oke. Nah, misalnya nih Kak Indi sama Kak Aryo misalnya pakainya pertama kan misalnya buat cuci muka dulu ya, face Oke. wash gitu. Kemudian kalau misalnya kita make upan, ada sinar lampu segala macem. Jadi mungkin kita double cleansing. Nah, pakai micellar water atau misalnya mau pakai balm juga nggak apa-apa. Cleansing oil juga ya, Dok, ya? Cleansing oil boleh, udah. Tapi Terus, ini beneran butuh ya. Jadi si teman-temanku tuh bilang, bahkan sebenarnya nggak cuma kita yang depan kamera aja, karena teman-temanku juga pakai ojek di jalanan dengan polusi, double cleansing zaman sekarang tuh memang butuh ya sebenarnya ya. Betul. Soalnya kan kita juga kepapar sinar matahari, Iya. debu, pasti kan nempel-nempel ya gitu ya. Jadi itu biar lebih bersih sebenarnya. Dan kita pakai sunscreen juga gitu kan hari-hari kita. Betul. Jadi basic sunscreen itu basic skincare itu dimulai dari face wash. Face wash. Kemudian kita pakai pelembab gitu. Walaupun acne kita butuh juga pelembab Ya. Oke. supaya lebih terhidrasi. Nah ini juga banyak tuh orang-orang yang Salah bilang kaprah. salah kaprah gitu. Betul. Katanya kalau misalnya kita jerawatan justru jangan dipakai macam-macam, udah nggak usah. Ternyata pelembab Pakai. itu moisturizer tuh butuh tetap ya. Betul. Karena kan Oke. itu untuk ngunci hidrasi di dalam kulit kita. Oh. Nah, cuman perlu yang kita cari kan moisturizer tuh ada banyak ya di pasaran. Iya. Nah, jadi kita cari tuh yang kira-kira memang cocok untuk kulit yang acne gitu. Yang teksturnya tuh gel instead of creamy, bener gak sih, Dok? Iya, gel instead of creamy karena kan dia lebih watery ya. Jadi nggak, kalau krim kan dia lebih clogging pores. Nah, itu jadi menutup pori-pori kemungkinan besar untuk acne. Oke. Gitu. Nah iya karena aku pernah dengar tuh, Dok, jadi pernah wawancara satu beauty advisor lah ya dari salah satu brand gitu. Karena katanya kulit yang berminyak itu dianggap udah kebanyakan air. Padahal katanya minyak dan air ada dua hal yang berbeda ya, Dok, Iya, ya. betul. Jadi ada yang bilang kalau misalnya si minyaknya itu kulit kita nih kalau kering karena airnya menguap. Jadi yang Iya. stay minyaknya. Jadi justru Betul. ditambahin si pelembabnya itu ya, Dok, ya. Betul Oke. gitu. Jadi kan banyak yang acne juga tapi dia ngerasa kulitnya ketarik. Nah, itu sebenarnya kita harus aware tuh. Kira-kira nih kayaknya ada iritasi atau something nih di wajahnya kan. Kalau ketarik tuh kan sensasinya beda, pasti nggak nyaman. Iya. Nah, itu juga bukan sesuatu yang Bagus. kita maklumin sebagai kulit yang sehat gitu. Gitu. Itu basic skincare berarti ya. Basic skincare, jadi face wash, pelembab, kemudian satu lagi sunscreen. Sunscreen penting banget. Itu kalau siang. Kalau malam siang, nggak usah kalau dong. malam nggak usah, Oh. malam nggak usah. Malam Oke. cuma face wash sama pelembab. Tapi mungkin kalau di atas 30 kita butuh kali ya serum-serum yang untuk anti aging. Biasanya kan kalau orang tuh retinol atau vitamin C dan lain-lain gitu ya. Cuman pakai retinol juga kita harus lihat gitu. Biasanya kalau mulai-mulai retinol perkenalannya juga kita nggak langsung pakai retinol yang dosis tinggi. Kita juga pakai pelembab dulu, pakai retinol, kemudian pakai pelembab lagi. Namanya metode sandwich. Asal kita nggak mau sandwich generation tapi Enggak, ya, jangan Dok, ya. dong, jangan Itu dong. kita agak trauma biasanya mendengar kata-kata Jangan itu. sandwich Kalau di generation. skincare mah bagus ya, Dok. Iya, ya? betul, Bagus. betul. Jangan sampai Jangan nih. ya, nauzubillah Jangan, ya. jangan. Kalaupun iya nggak apa-apa ya sih. Pahalanya banyak sih, tapi kalau bisa enggak. Iya, jangan dong. Kalau ini apa nih metode sandwich dalam skincare ini? Ya, jadi metode sandwich itu biasanya kita untuk meminimalisir terjadinya resiko efek samping. Contohnya kalau retinol dia akan membuat lebih tertarik, iritasi dan lain-lain. Jadi kita pakai pelembab dulu, kita pakai retinol, terus pakai pelembab lagi. Nah, kayak di pat-patin kayak sandwich kan. Oke. Jadi retinol tengah-tengah gitu. Dan biasanya kita mulai dari seminggu itu 3 kali aja. Oke. Jangan Jadi, tiap hari ya, Dok? Gak usah, 2 hari sekali gitu. Tapi nanti bisa dinaikkan dosisnya mungkin jadi tiap hari kalau udah kulitnya udah adaptasi. Nah,
Nah dok, aku juga love and hate relationship dengan retinol ya. Iya, iya. Karena aku tahu the idea of anti aging itu preventnya atau mungkin lawannya adalah si retinol itu. Jadilah aku pernah ada fase skincare aku yang retinol base gitu ya. Terus karena kulit aku mentang-mentang badak, yang ada badaknya. Pakainya setiap hari waktu itu tuh. Dan beneran saat itu gak ada apa-apa bagusnya ya gitu. Meskipun banyak teman aku yang bilang jangan tiap hari, apalagi pertama. Dan dok, aku dulu pernah menemukan ada yang dijual di pasaran retinolnya 11% dok. Tinggi banget. Nah itu aku langsung Akhirnya kamu pakai. telan kan akhirnya. Space badan-badan kan. Padahal Jadi kan makanan katanya ya. ada bakuchiol ya, yang bahkan bakuchiol ini katanya lebih ini dulu. Nah, dok jujur aja, waktu hamil aku hentikan karena kan retinol musuhnya banget ya pada betul. saat kita lagi pregnant itu di pregnancy moment. Tapi jujur dok, setelah melahirkan aku ngerasa muka aku longsor selongsor-longsornya, kucel dan juga pokoknya butek sebutek-buteknya. Aku tuh pengen pakai retinol lagi tapi maju mundur dok. Nah kira-kira ada saran gak sih buat yang mungkin ada sedikit pantangan, yaitu tadi mungkin aku karena lagi breastfeeding tapi aku juga butuh manfaat retinol itu, what should I do? Oke, jadi memang sebenarnya retinol ini kan kalau misalnya di beberapa jurnal gitu untuk orang hamil dan menyusui memang tidak dianjurkan karena beberapa penelitian itu terbatas. Sebenarnya kan terbatasnya karena orang hamil masa diteliti kan, secara etis kan gak mungkin ya, masa gak mungkin kan gitu. Bahkan tikus hamil pun kita kan harus hati-hati, gak tega ya, apalagi ibu hamil. Jadi mungkin penelitiannya terbatas. Nah, manfaat dari retinol ini sebenarnya bisa kita gantikan dengan berbagai macam zat lain gitu. Misalnya untuk yang breastfeeding kita bisa memberikan seperti vitamin C gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih ini pakai yang niacinamide gitu ya, mungkin yang 4% gitu. Dan bisa juga kalau kakak mau pakai treatment gitu. Sekarang kan banyak ya di pasaran, ada yang menawarkan treatment skin booster. Nah, itu juga bisa menghidrasi kulit. Jadi kulitnya lebih cerah gitu. Tapi tergantung ya. Langsung saja kepada intinya. Dokter, aku tuh begitu aku kenal sama skin booster aka DNA Salmon, aku jatuh cinta. Itu yang bikin aku merasa tampil percaya diri di atas pelaminan saat itu ya. Nah tapi kan habis itu hamil, gak mungkin dong ada yang diinjekkan gitu ya. Boleh gak sih sebetulnya dok? Karena kan katanya si skin booster itu macam-macam ya dok ya. Ada yang, aku pernah diskusi tuh sama ibu-ibu di thread lagi, aduh diskusinya bener dah. Kata gue mah kurang-kurangin ya. Katanya ada yang bilang gak apa-apa kak asal skin boosternya tuh yang ini. Terus udah gitu kalau bisa anaknya tuh udah agak gedean. Nah sekarang baby aku udah 8 bulan. Bener ya guys, ini mah konsultasi RP0 ya. Ini problem-problem hostnya ya. Gak apa-apa. Itu gini Gak ya. apa-apa. Ini temanya dari segmen ini tuh Glowing udah sih. bukan lagi glowing saat lebaran. Glowing hostnya. untuk si Indi. Iya. Gitu ya. Dan Aryo juga kan tadi lu nanya yang tentang kulit berjerawat ya. Jangan ini. Iya, nanti boleh ya. Jangan lupa ya. Boleh. Nah itu gimana dok? Karena aku tuh gatel banget. Tapi di satu sisi aku juga janganlah, namanya juga lagi breastfeeding, lagi berkorban dulu. Tapi bener gak sih boleh dok? Kalau lagi menyusui nggak apa-apa sebenarnya skin booster. Tapi memang waktu hamil kita tunda. Oh. Kita tunda dulu karena semua yang hamil itu kan kita meminimalisir yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi juga skincare juga kita kan kayak retinol tuh kita tunda. Terus asam salisilik yang lebih dari 2% itu juga kita tunda. Salicylic untuk acid pemakaiannya. ya? Iya, salicylic Oh, acid oke. itu kita tunda pas lagi menyusui atau pas lagi hamil gitu ya. Kemudian juga kita juga menunda kalau yang menggunakan kayak laser gitu ya, yang energy based device gitu kita juga tunda. Nah, kalau sudah menyusui sebenarnya boleh skin booster gitu. Kakak mau coba salmon DNA boleh, atau mau yang isinya ada asam hyaluronik. Nah, itu kan ada ya merek-merek tertentu itu juga bisa. Nah, jadi salmon DNA sama asam hyaluronik itu juga efeknya berbeda gitu. Yang satu biasanya dia ada beberapa kali cuman disuntik di beberapa titik. Nah, itu ada efek liftingnya juga dan Wah. menghidrasi gitu. Singkat saja berapa nomornya dokter? Boleh nanti ya di belakang panggung. Iya, karena aku tuh juga cinta haifu ya dok ya. Oke. Cuma aku mendengar, wah saat Iya, itu iya. aku berkonfirmasi nih. Karena aku mendengar, aku yang cinta banget haifu ini, kata teman aku, Di jangan kebanyakan haifu karena itu bikin kering dan nanti keriput juga. Wah bingung aku jadi dok gitu. Nanti kita konsultasi ya. Oh, ya udah. Ya, boleh. Sebenarnya haifu itu juga dia bukan membuat kering karena kan efeknya dia sebenarnya ke smash ya. Jadi smash itu lapisan di bawah kulit kita yang ada isinya otot, kemudian jaringan lunak gitu. Dia membantu untuk lifting gitu. Dan mungkin kalau kita punya double chin atau yang di bawah nih kan suka ada ya, itu juga membantu jadi lebih tirus gitu, lebih V shape. Nah, itu sebenarnya. V-shape saat lebaran, I'm coming ya. Boleh. Ini mah pokoknya Boleh. hampir aku gurame salmon Dena salmon, apa lele salmon. Dena gurame hampir Dena aku. gurame. Aku akan
tetap ke DNA Salmon aja. Sok cobain lele, lele, sok cobain. DNA lele coba ya. DNA Kita lele. coba ya nanti kita Sama bikin Dori dan penelitian. Nila juga boleh ya. Bisa. Udah Aryo aku segitu aku udah tercerahkan banget nih liat muka aku langsung berseri-seri ya. Sok giliran kamu mau nanya apa silakan. Dok, sekarang mah gini, ini kan udah mepet. Ini kan udah tanggal 16 Maret gitu ya. Oh iya, oke. Kebayangkan ini berarti tinggal sekitar 4 hari, 5 hari lagi Oke. menjelang lebaran. Kalau mau instan deh, iya. glowing mau instan. Yang tidak ada downtime-nya. Tidak ada Jadi downtime-nya. kan kita nggak ada bengep-bengepnya dulu gitu dok. Iya, Oke, terus oke. pengen glowingnya cepet. Kalau tadi kan misalnya mau pakai basic skincare tuh butuh waktu, butuh proses. Nggak mungkin dong dalam waktu 4 hari, 5 hari, tring Ring gitu kan. gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Betul. Apa yang bisa dilakukan dok? Oke, biasanya tergantung dari kita lihat dulu ya pasiennya itu seperti apa. Kalau kondisinya dia memang kulitnya lagi aman-aman aja nih, bisa kita kasih seperti misalnya untuk glowing kita pakai peeling glow misalnya ya, contohnya gitu dengan beberapa kandungan gitu kan, itu efek downtime mungkin 2 sampai 3 hari Oke. gitu ya, dan nggak boleh pakai make up dulu selama habis peeling dan perawatan gitu supaya hasilnya maksimal. Kemudian kita bisa melakukan skin booster. Nah, skin boosternya mungkin DNA kalau Salmon lagi nih. DNA Salmon. kalau DNA Salmon kan suntiknya kecil-kecil, jadi bentol sultan ya nanti Oh, ya. bener. Nanti Aduh kan bentol aja ada sultannya ada ya. sultan ya kan, mahal soalnya bayarnya. Bener-bener kayak sorry bentol aku bukan nyamuk Oke, gitu kan ya. bentol sultan ya. Heeh. Nah, ini kalau bentol sultan kan pas lagi lebaran kelihatan sama tante-tante kan, loh kok kamu mukanya habis Kalau treatment ya foto. gitu. Tapi kan sultan. Jadi kayak sultan. nggak apa-apa, sultan. Ya boleh Oh. aja gitu kan. Mungkin bisa pakai yang tadi skin booster yang mengandung asam hyaluronic acid, tapi kita suntiknya di beberapa titik aja. Jadi tersembunyi hanya 5 titik gitu ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan cuma 5 titik. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau agak sedikit lifting atau biar kerutannya hilang ya, misalnya di usianya kan udah remaja ya kita sekarang ya. Ya kita bisa menggunakan injeksi botulinum toksin. Nah, Dok aku gitu. udah butuh botox belum sih? Coba naikin. Gini. Ya boleh sedikit. Gimana? Aku akan canangkan nanti unit-unitnya kita ini ya di belakang ya. Ya, coba bro, lucu banget, cocok banget kayak. Coba gini, mau lagi bro. Dengerin kata dokter, biar kan dokter pasti akan konsep supaya muka kita bagus. Bener. Kan screening dulu, Bener, screening kan. cocok lagi dulu, cepet. Coba gini. Oke, dikit. Oke, bukan unit apartemen, bukan unit perumahan, Bukan. unit Iya, botox. unit botox. Nanti kita diskusi ya. Karena Botulinum aku toksin. Iya, karena aku ngerasa aku udah bisa, soalnya udah 30 dan Iya, udah iya. melahirkan ya dok Iya, ya. boleh. Aku mau seperti gadis. Wah. Waduh, bisa. Di reverse ya ke 17 tahun lagi. Kata teman aku, Iya. kalau mau di botox itu jangan sampai terlambat. Katanya kalau misalnya udah ngebekas nggak bisa hilang katanya. Ya betul, jadi botulinum toksin itu sebenarnya kan fungsinya untuk yang kerutannya itu masih dinamis. Jadi kalau kita berekspresi gitu ya, dinamis. Aero ya nggak sih, Allah, Dok? aerodinamis jadi kayak olahraga ya. Ya kerutannya masih bergerak. Jadi misalnya kita berekspresi gitu, naikin alis gitu. Itu bisa, tapi kalau dia udah kita diem aja, dia udah ada kerutan gitu. Nah, itu kita tidak menganjurkan. Paham. Ibaratnya tuh si kerutannya tuh udah dalam ya dok Iya, ya. betul. Jadi mungkin ada terapi atau pendekatan lain ya bisa kita lakukan. Gitu. Aku kira-kira berapa unit dok? Ini segmen indie session ini. Fix. Boleh nanti kita tulisin Iya ya. boleh. Nanti soalnya kan aku harus budgeting ya dok Iya, ya. Aku betul, berarti betul, mau betul. DNA Salmon dulu, mau HIFU dulu, apa mau botox dulu? Makanya nanti kita promo lebaran ya gimana ya. That's what I need gitu. Kan pokoknya jadi bisa ada dicoret gitu ya. Iya. Paket lebaran glowing. Nah gitu makanya Ya, itu boleh. fungsi dokter kesini. Di momen ini suami ini cuma kayak astagfirullahaladzim. Bener. Gua lagi ini mah yang keluar. Benar. Aku sudah melahirkan anakmu sini perawatan Iya, gitu. perawatan ya. Kita baru yang ngebahas tadi anakku itu anakku juga. Lu mau apa cepet Aryo, menunya nanti dibikinin. Nggak ada kita lagi bahas ini. Ini lagi bahas buat tiket. Bukan kita lagi Ya kan konsultasi. ceritanya perwakilan. Kalau gue kan pengen reverse aging, kalau kan mungkin lo mau oily skin apa gitu, jerawat gitu yo. Jadi kita ceritanya represent the tickers nih. Episode ini khusus ya. Khusus ya. personalize ini ya. Udah gue rapiin, balik lagi. Sampai ke unit-unit ditanyain, kalau saya berapa unit dok? Dok, selain di luar, Iya. tadi kan udah dikasih tahu tuh ada berapa yang bisa dilakukan untuk instan ibaratnya dalam untuk 4 hari 5 hari ke depan. Kalau dari dalamnya itu butuh nggak sih misalnya dari makanan atau mungkin beberapa kapsul mungkin ada batu-batan atau suplemen mungkin? Ya.
Jadi kalau misalnya untuk kita misalnya suplemen Ya. itu biasanya kita anjurkan untuk yang mengandung seperti vitamin C. Oh, Ya kalau oke. nggak ada asam lambung ya nggak apa-apa. Kemudian yang ada glutathione gitu ya. Kemudian kalau mau yang dok aku mau minum kolagen drink. Nah kolagen drink ini sebenarnya perdebatan ya. Jadi karena molekulnya itu cukup besar. Jadi beberapa penelitian tuh menyebutkan sebenarnya kolagen drink ini nggak terlalu bermanfaat gitu. Jadi lebih baik pakai yang namanya ada stimulasi kolagen. Jadi diinjeksikan atau disuntik itu lebih Skin bermanfaat. booster. Semacam skin booster tapi isinya kolagen stimulator. Jadi beda. menstimulasi kolagen. Nah itu bentol-bentol juga bukan dok? Enggak, itu biasanya dia lebih ke ada yang dia bentol-bentol, tergantung dia ada yang efeknya bentol-bentol untuk hidrasi, ada yang dia untuk menopang. Mungkin kan tadi Kak Indi kayak ngerasa agak longsor, itu dia bisa menopang ibaratnya ya, menopang ya ampun. Aku nggak, ya kan dokter juga nyebutin itu. Akhirnya kalau aku yang nyebutin sendiri tuh kayak sedihnya 1, tapi kalau dokter yang nyebutin sedihnya 4 gitu loh. Enggak, maksudnya ini kan konsultasi ya, konsultasi. Emang kita konsultasi on air ya dok ya. Jadi dokter sekarang tahu ya problem aku, apa yang menjadi insecurity aku, apa yang aku hilang loh, rasa Kario. aku mau benerin. Itu tuh udah Allah tutupi aibmu tapi kamu bikin podcast. Nah itu dok. Jadi Dilihat sini- lagi sama orang Indonesia ya. Gak apa-apa, tapi siapa Nggak tahu apa-apa. mewakili. Iya. Nah berarti sampai lupa lagi ngomong apa. Yang harus diminum gitu ya. Kita bisa juga kalau misalnya itu vitamin C, vitamin E Oh iya, gitu kulit ya. Vitamin D Astaxanthin. gitu. Astaxanthin boleh. Itu antioksidan sebenarnya. Oh. Nah, tapi kan itu efeknya hanya menunjang ya gitu. Kalau dari dalamnya kita udah menunjang, makanan juga harus dilihat gitu. Karena kita puasa kan hampir 12 jam ya, Ya, kita ya, nggak minum kan. Jadi hidrasi air dari dalam tuh juga pasti kurang. Apa yang nggak boleh? Katanya gula-gulaan juga harus dikurangi ya. Ya, gula dikurangi kalau bisa ya. Ini kalau base Berarti dari dokter nggak boleh banyakan ngaca dong. kenapa? Manis. Oh ya ampun, jadi terharu. Terhura. Terhura ya. Tapi yang tadi menarik dok, karena aku juga sering ya ngedenger si kolagen booster dalam bentuk serbuk itu atau apapun yang diminum dalam satu kali sobek itu kan ya. Itu tuh beneran ngaruh gak sih dok? Maksud aku tuh sempet pengen cobain kayak gitu, tapi aku takut karena aku ngerasa ini kayaknya menurut feeling aku ya tanpa ada dasar apapun kayaknya nggak terlalu ngaruh. Dan yang kedua itu tuh bukannya malah gulanya banyak ya dok, karena kan rasanya tuh manis gitu, betul. belum warnanya juga udah ngejreng-ngejreng ya, Iya. ada yang pink, ada yang ungu hijau gitu. Apakah nggak mendingan minum yang kapsul aja ibaratnya yang langsung kayak gitu vitamin E gitu misalnya. Makanya kalau diminum ntar longsor kan. Maksudnya jadi pipis. Karena kan banyak yang diminum jadinya gitu. Aduh. Jadi sebenarnya kalau kolagen drink itu kan dia memang banyak ya di pasaran, yang pasti kita cari yang BPOM. Kemudian sudah tersertifikasi gitu ya. Nah, dia tuh ada macamnya banyak. Jadi ada yang dari bovin. Bovin itu dari sapi. Ada yang marin dari ikan Oke. gitu. Nah, kalau dari beberapa literatur memang bovin itu lebih kuat daripada marin sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman yang perlu kita, ini kan molekulnya besar ya. Jadi kalau kita minum itu juga kita harus banyak hidrasi, karena kalau enggak nanti dia nempel di permukaan ginjal. Oh, serem banget. Nah, nanti ada efeknya, efek sampingnya gitu loh. Jadi sebenarnya kolagen drink ini ya perlu nggak perlu ya. Dari beberapa orang kita harus lihat juga. Kalau saya sih nggak terlalu nyaranin ya untuk kolagen drink. Lebih baik memang kita menambah protein aja, sayur, kemudian protein nabatinya, tempe, tahu gitu ya. Terus banyak deh makan daging gitu ya, ikan gitu. Itu kan juga menambah protein. Ya, Nah, kurangin gula karena gula kan menambah aging ya, lebih cepat kita aging. Iya. Gitu. Karena in terms of harga juga mahal banget ya sebenarnya si kolagen ini ya. Betul. Nah Mungkin dok, itu. ya gula juga termasuk salah satu yang pengen banget aku musuhin, tapi memang cravingnya juga susah banget untuk dilawan ya dok ya. Betul. Mungkin boleh di encourage lagi gak sih betapa merugikannya gula, karena yang paling bikin aku semangat untuk menghindari gula adalah ya bikin kamu jelek katanya. Either mukanya longsor lah, apalah, balik lagi ya muka longsor yang sangat kita hindari ya untuk usia-usia sudah tidak yang lagi nih gitu. Remaja ya, kita masih dalam masa remaja kan, katanya sampai 33 remaja. Tahun ini terakhir dok. Oh, Berarti aku sudah status awas. Waspada, aku masih waspada. 20-an. Waduh. 17 tahun lalu. Gimana Langsung dok? di longsorin sama Indi. 15 apa 18 ya? 20. Umurnya kan 18. Berarti masuk dewasa muda. Dewasa Masih ya, muda. dewasa muda. Aduh, segmen audiens tuh dewasa Audience. muda. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya kita mau yang kayak tadi apa ya?
Pernah ngeblank. Sama kita dok emang Gimana sama ya. caranya supaya kita tuh paham betul gitu ya kalau Gula gula tuh tuh jahat merugikan. banget. Oke. Jadi sebenarnya gula itu kan dia narik air ya. Oh, Nah, dikit air gitu ya. Di dalam kulit kita itu kan nggak hanya ada pembuluh darah, kemudian ada lemak, tapi ada juga air. Nah, air yang ditarik itu akan membuat kulit menjadi lebih kering. Nah, kulit yang kering berarti kan dia ketika berekspresi juga jadi lebih harus effort kan. Nah, itu yang akan membuat kita ada fine smile line. Misalnya jadi lebih ada daerah sini, jadi kerutan-kerutan halus gitu ya, bukan yang kerutan kelihatan ya, tapi halus gitu. Samping-samping ini jadi lebih gitu dan kering dan dehidrasi kulitnya. Dok aku ada nggak? Dia lagi. sedikit tapi masih bearable kok, masih Bearable, oke, bagus, oke, masih siap. bagus Coba, banget. coba, senyum. Enggak usah. Masih Mau bagus diukur, kok mau diukur. kulitnya, masih pada bagus. Ntar gini nanya, berapa unit dok? Masuk. Maksudnya Masuk, apartemen Pak di Eko. Mei, April, Juni, Juli kan? Jadi kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya mau beli, terutama kan kita banyak dari produk yang diminum Oh ya. iya lagi. Kopi susu contohnya ya, itu kan banyak gulanya, Iya, kemudian bener. susunya. Nah, mungkin itu bisa diganti ya kalau misalnya mau diganti ke yang black ice coffee misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita banyak yang kayak Americano yang tanpa betul gula gitu betul. Jadi yang kopi-kopi hitam gitu ya. Kalau butuh banget karena kan kita kerja kadang-kadang kan harus bangun butuh kafein, mungkin diganti seperti itu gitu. Tapi banyakin Meskipun juga pahit air ya putih. jadinya ya dok Iya ya. benar. Tapi kalau misalnya lama-lama tuh kita juga akhirnya Menyesuaikan. terbiasa kok. Karena kan awal-awal memang 2 minggu pertama kayak orang sakau ya, sakau Iya. gula, sakau gula. Kayak lemes gitu dok. Bener. Coba aja kita puasa kan nggak terlalu banyak minum kopi ya, Iya. kopi Iya susu kan. Jadi nanti coba lihat deh setelah Lebaran, apakah kita masih butuh kopi susu atau sudah bisa ganti. Gitu. Nice. Tapi ini juga kemarin tuh baca satu thread gitu, ini menarik banget. Jadi ada orang yang bilang kayak, lo yakin lo tuh nggak bisa lepas dari rokok? Kalau misalnya benar lo nggak bisa lepas dari rokok, kok lo bisa puasa? Lo tuh kalau bisa puasa, berarti sebenarnya tuh lo bisa tau lepas dari rokok. Gitu juga dengan lo yang selama ini bilang kalau lo nggak bisa lepas dari kopi, nggak bisa lepas dari gula. Sebenarnya kita semua tuh bisa, cuman kadang-kadang kita nggak punya kemauannya aja gitu katanya. Seberapa Niat. keras Anda ingin lepas dari situ aja kali ya Iya, dok ya? betul. Niat sih sebenarnya. Karena ada beberapa pasien saya itu di rumah sakit yang dia menderita penyakit autoimun. Hah, kenapa gara-garanya dok? Autoimun kan banyak ya penyebabnya ya, bisa karena memang genetik, kemudian Iya. memang de novo aja gitu tiba-tiba ada. Berarti ini gitu. bukan yang dari lahir ya? Enggak, jadi Oh my dia God. baru ada gitu, baru ada. Terus biasanya setelah melahirkan juga ada yang baru keluar autoimunnya. Jangan sampai ya. Amit-amit ya enggak lah, enggak ya. Kemudian ada yang udah tua gitu. Terus dia misalnya suka ngerokok. Ngerokoknya bener-bener kayak kereta gitu loh yang 2 bungkus habis. Kan which is ada 1 bungkus 20 kayaknya 20 batang something ya gitu ya. Akhirnya pasien aku itu yang cewek, ibu-ibu udah 60 tahun apa 70 tahun, berhenti. 1 hari dia nggak mau ngerokok sama sekali. Berhenti bener-bener. Total, karena emang dia pingin sembuh katanya. Wow. Drive dia untuk sehat Iya, jauh lebih besar ya betul, dok ya, betul. daripada nafsunya dia. Iya, dan itu ada beberapa orang yang Dan kayak gitu. bisa dong, Dan bisa, possible kan? dan bisa. Maksudnya dia bener-bener yang perokoknya berat gitu hitungannya. Oke. Sebenarnya niat ya. Oke, Dok kembali lagi ini the last questions. Ini mungkin ada di antara detikers juga yang pernah mengalami kejadian ini. Ketika mau lebaranan tiba-tiba muncul jerawat atau enggak breakout dok. Ada nggak yang bisa dilakukan untuk bisa menghilangkan jerawat secara instan? I know pasti susah dan nggak ada yang instan. Tapi ini dalam keadaan yang terdesak banget. Ada yang bisa dilakukan nggak sih dok? I know dok. Oke, apa? Suntik gak sih? Iya. Aku mah suntik. Tapi kadang kalau dokternya mau tutup gimana? Ya, tenang. Kadang-kadang kan dokternya masih ada yang buka. Benar, Hamin benar. 1 takbiran Oh, ya. iya, bisa iya. datang. Atau yang gak lebaranan ya dok Iya, ya? tapi misalnya nih di settingannya kita lagi nggak di klinik, bisa di rumah nih. Oh besoknya mau sholat id malah ada kan? Waduh klinik udah tutup nih. Pakai acne patch. Acne patch. Iya. Ngaruh nggak sih, Dok, sebetulnya? Lumayan, karena kan dia ada hidrokoloid ya di dalamnya. Jadi dia menarik yang misalnya ada pusnya. Jadi ada yang matanya, jerawat ada matanya dia narik tuh di situ. Nah itu bisa dibantu sama itu. Terus ketika malam kita bisa kasih total jerawat, tapi hanya ditotol di bagian yang jerawatnya. Gitu. Boleh double nggak? Misalnya Iya, total total. jerawat, dipakein lagi acne patch. Boleh aja, tapi biasanya acne patch itu isinya sudah ada total jerawatnya Oh, juga. oke, Jadi oke. kayaknya lebih mending total jerawatnya malam. Oh, Iya, oke. iya, Ya, dan jangan lupa tetap nggak boleh dipencet-pencet. Oh. Karena Nggak kalau tahu dipencet-pencet jadinya kan keluar pop up, terus nanti berbekas. Itu yang susah nanti Itu kita. yang menyebabkan apa istilahnya
Longsor. Bukan dong. Kalau ini kubah, kubah lagi. Cowong. Apa ya? Cekungan. Iya, iya. Kalau Tangkuban Perahu gitu, cekungan. Iya. Apa namanya itu tuh kayak scar gitu kan? Iya, Skarsnya. benar. Bopeng. Bopeng. Nah, bopeng itu sebenarnya kan yang tidak ditangani dengan baik. Jadi begitu ada kayak gitu, misalnya tidak ditangani dengan baik, pakai DIY, ada yang pakai cuka lah, pakai apa lah. Itu nggak atau- disaranin ya dok? Enggak sih, nggak disaranin ya. Karena Ada kan kita odol juga. odol. Karena kan itu DIY kita ya di rumah gitu kan, itu bahan-bahannya kita nggak tahu. Terus kebersihan tangan kita udah pegang apa, terus dia pakai odol terus gitu kan, malah tambah bakterinya di dalam. Jadi better kalau misalnya mau ya kita konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin, nanti kita akan bantu. Gitu. Oke. Berarti itu ya, pergi ke dokter kulit, nanti bisa dibantu dengan suntik jerawat. Tapi kalau misalnya udah mendadak banget, udah nggak sempat juga waktunya, silakan pakai yang acne patch aja. Acne Itu patch. membantu juga untuk narik matanya. Jadi minimal kempes dulu deh gitu. Mungkin kalau misalnya ada bekasnya sedikit, bisa ditutup pakai concealer kali ya gitu. Iya, tapi jangan lupa setelah pakai concealer harus dibersihkan lagi. Dibersihin lagi. Jangan bawa Iya. tidur ya, Jangan dok, dibawa ya. tidur. Jangan lupa pakai ini double cleansing kalau Double misalnya cleansing, pakai betul. concealer berarti Harus ya. double cleansing. Bener. Aku betul. kayaknya menerapkan double cleansing either pakai balm atau oil ya dok, udah 5-10 tahun ini. Menurut aku itu yang jadi solusi permasalahan terbesar kulit aku Iya. sih dok. Karena jadinya tuh residu-residu keangkat kan. Iya, benar. Dan jadinya make up pun jauh lebih nempel Iya. meskipun minimum. Aku aja gak pernah pakai fondi dok. Jadi langsung bedak tabur sama bedak padat itu tuh kayaknya udah nggak Nempel banget ya, alhamdulillah. Jadi cleansingnya jangan lupa. Dok terakhir kalau mau praktek, ke praktekan dokter itu di mana adanya? Saya ada di Glow Skin Kebayoran di Jalan Bumi. Prakteknya hari Kamis sama Sabtu. Kemudian di Rumah Sakit Melati di Tangerang itu hari Selasa, Jumat dan Minggu. Wow. Padet tuh jadwal dong. Padet. Jadi liburnya pas weekday aja. Kalau boleh jujur kan sampai kita mengadakan topik ini ya dok, tiba-tiba meledak gak sih orang yang pengen glowing ke klinik langsung jadi banyak yang perawatan gak sih? Amin ya, mudah-mudahan Enggak, ya. maksudnya sekarang-sekarang ini udah mulai banyak. Sekarang banyak karena Iya. memang Ngejar downtime-nya lebaran. kan ngejar 2 minggu sebelumnya ya. Betul. Jadi orang-orang mungkin skin booster tuh sekarang justru disarankan gitu. Iya, Kalau iya. misalnya udah 1 minggu sebelumnya tuh kita memang udah limitless lah yang mau dikerjakan tuh. Oh ya udah deh, nanti nggak mau yang terlalu downtime-nya lama banget gitu. Oke. Jadi make sure bikin appointment dari sekarang gitu ya. Yes, betul. Dan pastiin juga buat bikin appointment supaya bisa janjian. Karena dokter memang sampai dengan hari Lebaran, takbiran aja dokter masih ada di Glow Skin. Jadi dia masih standby ada di situ. Masih bener-bener. Kan takbiran tanggal 21 ya? 20 ya? 20. Berarti 19 saya masih praktek Oh insya my Allah. god. Ini beneran. Beneran. Aduh gue bercanda loh. Dokter emang gak mudik? Aku mudik setelah Hari H. Gila keren banget. Dedikasi bro. Tenang, Demi tanggal, pasien-pasien tanggal glowing. Idul Fitri juga saya masih praktek. Demi membuat Anda semua glowing guys. Dan kita dukung juga dari dokter Cuan ya. Ya amin. Barakallah ya. Amin. Mudah-mudahan rezekinya sesuai dengan amal ibadah. Masya Allah. Iya Tapi kan? bikin orang cantik dan ganteng tuh juga amal Ibadah ya, Amin, Masya Allah ya. Dokter makasih banyak Sama-sama, juga. sehat-sehat Kak Ado, Kak Indi. Makasih Iya. udah ngasih Petua-petua. Indi. Konsultasi. Konsultasi. Nanti kan kalau Karyo di belakang bisa. Iya, mau di belakang. Iya. Bener. Semoga Biar abis nggak ini- on air. Iya, Kak Onder. Semoga abis ini kita semua langsung appointment ke dokter. Boleh, ya. boleh banget. Aku juga insya Allah dok selangkah Amin. lagi karena aku izin suami dulu aja. Boleh, boleh. Ya. Dikasih tahu dulu sama suami ya kira-kira Betul. budgetingnya berapa. Nah itu yang paling penting sebetulnya tuh Bisa kok diatur, bisa kok. transferannya dulu Oh gitu ya. kan makanya butuh izin ke suami. Sama jangan lupa juga ke dokter gigi biar senyum makin hakiki minimal scaling ya. Nanti Oh, kita iya, datengin benar. juga dokter gigi ya. Betul, betul. Soalnya ngaruh loh Iya ya, gigi Dok, ya. sama kulit. Iya ya. Iya. Karena aku pernah lihat yang Iya. mukanya bersih banget tapi pas senyum tuh giginya tuh kayaknya kurang dirawat gitu dok. Iya. Jadi tuh agak bikin ilfeel sih. Iya betul. Terus udah gitu kalau ada ibaratnya gigi kita nggak bersih, itu malah membuat banyak penyakit kulit. Ya ada. Berkaitan dok. Ada berkaitan. Ada jurnalnya juga. Menarik. Baru menarik. tahu tuh. betul. Iya. Baiklah. Dan jangan lupa juga bersihin hatinya ya, karena percuma kalau misalnya luarnya cantik dan ganteng kalau hatinya juga. Busuk. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Buah maksudnya buah busuk kalau kelamaan didiemin busuk guys. Dok, Oke. Detik Pagi. Oh iya. Jangan tidur lagi. Bagus. Detikers, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda.
terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Itu lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur Lagi. Biasanya kalau mau mudik itu identik sama kita tuh berkendara. Nah, seringkali kita tuh cuma mikirin masalah fisik aja. Tanpa kita memperhatikan bahwa kita harus juga mikirin kendaraannya. Ngapain? Lu ngapain? Ngedrift. Oh. I wonder if you know how it is in Tokyo. If you see it and you really know you know you better know. Rock fire. Kita nggak ke Tokyo tapi mungkin kita ke Ponorogo, ke Purwodadi mudiknya ya teman-teman ya. Maka dari itu harus dipersiapkan kendaraan pribadinya. Siapa tahu beneran ke Tokyo orang-orang. We never know cuy. Itu liburan ya. Siapa tahu dia mau road trip ke Tokyo. Tapi banyak sih teman-teman aku yang non muslim memanfaatkan liburan ini jadinya keluar negeri. Bener, gitu. alhamdulillah. Tapi tetap aja harus diperhatikan kan kendaraannya. Mau mudik mau enggak, tetap harus tuh dijaga kendaraannya. Nah, terutama pada saat lagi libur lebaran seperti ini, mau mudik, nah kendaraannya harus diperhatikan, harus aman berkendara pada saat mudik. Nah, berhubung Detik punya yang namanya Detik Oto, kita panggil langsung studio kita. Otonya otomatis ya. Di Otomotif dong. Aduh, otodidak dong. Otopedi. Orto dong. Orto, sorry banget. Ada Mas Lutfi Ansori. Ansori, goodbye. Ansori, goodbye. Mungkin kita udah agak bosan sama Lutfi, teman kita yang satu lagi ya. Yang Keribo ya? Yang Keribo, sama-sama dari Detik juga gitu. Jadi sekarang kita datangkan Mas Lutfi yang dari Detik Oto. Benar. Mas, kan banyak ya yang mau mudik menggunakan kendaraan pribadi. Benar. Dan kita, kalau aku sih jujur nggak apa-apa aja, apalagi mungkin yang mobilnya itu penuh. Jadi artinya nggak yang cuma mudik tapi isinya cuma sendiri apa berdua. Itu mah kalau bisa disarankan naik Transum aja gitu ya. Tapi kalau emang bertuju gitu ya udahlah monggo gitu kan ya. Kita tanya dulu dong, beliau mudik Mudik nggak? nggak Mas Lutfi? Insya Allah mudik Kemana? ke Tegal, Jawa Tengah. Wih, pakai apa? Ngapak ya Mas ya? Pakai ya, pakai mobil pribadi dong. Ke Priben. Keren. Ya kan ngapak dong. Lu mau Bener apa sih. sih nih? Ngapak, gue tuh mencoba bahasa apa yang ngapak gue sedikit-sedikit bisa. Lah ini ke Priben, nah gitu. Gue juga lupa ke Priben artinya apa sih? Ke Priben artinya, lah kenapa? Gitu. Oh ya, nah kenapa ini bener. Nah ke Priben iki gitu. Udah that's it, jangan dibalas Mas karena aku gak akan ngerti lagi. Jadi ke Tegal rencananya mau bawa mobil kendaraan pribadi juga? Ya. Oh. Nah, dimulai dari situ dulu Mas. Nah, Berarti apa yang sudah dirimu lakukan pada kendaraan yang akan dirimu gunakan? yang pasti sih udah servis ringan ya, servis rutin lah berkala. Oke. Udah ganti oli, terus cek kaki-kaki. Yang terutama ban sih. Ban? Ban tuh penting banget. Kenapa? Karena ban itu komponen mobil yang pertama kali menyentuh aspal jalanan. Jadi itu kondisinya harus diperhatikan. Oke. Karena kan kalau udah aus, udah botak tuh bisa resiko di jalan. I Minum see. dong kalau udah haus. Kalau ini Australia. Bukan haus, tapi Australia. Mas, odonya udah berapa kilo? Enggak, lu tuh jangan sotoy. Kita berdua Enggak. gak ada yang ngerti oto. Enggak maksud gua kan Odometer. iya odometernya. Ngerti gua mah, sorry. Karena dulu kan gua lama ya megang mobil sendiri. Mas, tapi kan beda gak sih yang maksudnya Kita masih semua juga pegang mobil sendiri nih. Pegang. Pegang aja. kalau yang 5.000, 10.000 sama yang mungkin udah 20.000, 30, 40.000, 60.000 itu agak beda gak sih jadinya? Beda apanya nih? Beda treatmentnya, karena kan mungkin dari tingkat kecapean mobilnya, kelelahan mobilnya juga udah berbeda gitu loh. Sebenarnya kalau rajin dirawat, rajin diservis itu aman aja sih Mbak. Oh. Kan apalagi kalau servisnya berkala ya di bengkel resmi gitu misalnya. Ada track recordnya ya. Ada track recordnya. Jadi kita tahu nih apa aja part yang harus diganti. Oke, seandainya misalnya mobilnya ini ada di tengah-tengah nih, dia belum harus servis berkala. Ada di tengah-tengah antara servis berkalanya itu. Berarti apa yang harus dicek dong? Itu bisa dicek dari cairan-cairannya ya, kayak oli mesinnya, terus oli wiper terutama juga dicek. Kalau udah kosong ditambahin. Sama juga oli radiator juga gitu kan. Kalau udah kosong ditambahin.
Nah, oli wiper gue baru denger nih, karena wiper yang biasanya gue isi airnya aja. Airan doang. Maksudnya sih. air wiper. Iya, Oh. jadi baru tahu ada olinya juga ya. Enggak, Air. air wiper tadi Oh, dibenerin. sorry. Makanya kayak takutnya kan yang bikin dia yang ngekok gitu, taunya Air kan. wiper maksudnya. Oh, gitu. oke. Terus apa lagi Mas? Air radiator. Radiator. Terus kalau oli mesin juga misalnya udah cukup panjang tuh masa pakainya, mending ganti aja deh saran. Karena kan buat mudik kan kita nggak tahu kan kondisi di jalan. Apakah itu biasanya macet-macetan nih, meskipun di jalan tuh kan banyak macet tuh kadang-kadang. Itu oli harus bener-bener bagus sih performanya. Oh, sama freon AC. Pernah juga tuh bermasalah gue. Iya. Sama Habis. si AC. Tiba-tiba. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi servis berkala itu, kadang ada yang nggak dicek gitu loh. Jadi Oh, tiba-tiba gitu. mati, bro. Panas-panasan dong di mobil. Persis. Jadi pernah ada kejadian gue lagi mau syuting. Astagfirullah, di Jakarta tuh. Di Jakarta Wassalamualaikum tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah di make up. Nah, tiba-tiba AC mati. Pakai angin gelembuk. Nah, gua buka tuh AC-nya. Rambut gua satu sisi ini nyancang. Nyancang tuh apa ya? Ngerti gak sih? Kayak lu ngerti kan? Ngangkat. Jigrak. Jadi satu rambut gua, jadi kalau ini perdebatan batin. Satu sisi kalau gua butuh AC, butuh angin, satu rambut gua ngangkat. Tapi kalau gue tuh panas, jadi gue bingung antara gue butuh mana nih, makeup gue harus on atau rambut gue yang harus ngangkat. Jadi itu perdebatan batin di hidup gue. Jadi lo mau nyelamatin muka apa rambut yang waktu itu lo lakukan apa jadinya? Gue lupa, pokoknya intinya Dua-duanya gue dadas. gue cuma telepon teman manajer gue cuma teriak-teriak ya Allah gue harus gimana gitu-gitu lah pokoknya drama-drama hidup. Tapi akhirnya gue baru tahu kalau padahal itu gue habis servis mobil, jadi gue baru sadar kalau kadang-kadang servis mobil itu mereka nggak ngecek juga untuk masalah si frenase itu. Nah, kok bisa sih Mas? Nah kalau kayak gitu misalnya tadi kata Aryo kan belum waktunya kita let's say servis lagi di kilometer 20.000 gitu ya. Ini masih 15.000. Yeah. Apa boleh datang aja ke si tempat bengkel resmi kita? Emang keluhannya apa? Karena kan belum waktunya let's say ya pengen dicek aja semuanya karena mau mudik, mau perjalanan panjang gitu. Jadi di inspeksi sebelum mudik bisa Mbak. Jadi ntar pihak bengkel akan meriksa nih kurang-kurang apa aja gitu. Biasanya untuk budgetingnya sekitar berapa perlu disiapin tuh Mas? Wah kalau itu sih bervariasi sih setiap bengkel ya. Ya kayak standarnya aja sih biasanya di atas 1 juta 2 juta lah. Di atas juta 2 jutaan. Iya. Di atas juta 2 juta itu bisa 30 juta juga bisa dong ya. Di atas kan soalnya. Kisaran 1 juta 2 juta lah. Oh kisaran 1 juta 2 juta. Spare biaya segitu aja. Iya. Kalau udah 200 juta Seharga itu Diana Salmon di. dan lo jadi milih. Tolong jangan sampai lo memilih ya antara mobil lo apa Diana Salmon. Lo glowing tapi lo mobilnya mandek tuh jangan gila Detikers ya. Jangan sampai. Kalau mau Diana Salmon pastikan servis mobil udah ketutup. Priority scale guys. Maaf. Please. Lanjut di. Oke, Mas. Medan. Ya. Medan pertempuran. Kita nggak ngomongin mau mudik ke Medan ya. Kalau itu ada teman kita namanya Pujo by the way, anak IT ya. Jadi kan Mas kayak misalnya Mas Lutfi mau ke Tegal. Udah hafal nggak sih tracknya gitu? Let's say kayak emang akan yang tol terus. Kemudian atau yang nggak lewat tol yang mana mungkin jalannya berkelok-kelok gitu ya. Itu tuh perlu disiapin nggak sih? Ada kepentingan yang beda nggak sama yang lewat tol sama yang nggak lewat tol? Let's say. Perlukah kita melakukan pengecekan sebelum kita mudik? Kira-kira medan yang akan kita hadapi itu seperti apa? Gitu kan? Kalau di Jawa sih rasanya nggak perlu dicek yang gimana-gimana ya. Karena kan udah terprediksi jalurnya ya. Kalau nggak tol Trans Jawa ya paling Pantura kan. Gitu. Jadi nggak usah terlalu mungkin kalau yang kita cek tuh biasanya macet atau enggaknya. Kan bisa di-track lewat Google Maps tuh. Misalnya kita lewat tol nih pas hari keberangkatan terus kira-kira merah kan. Merah dan rest area bisa penuh kan. Kita keluar aja tuh. Melipir ke jalur Pantura, kita cari rest area di situ untuk istirahat. Itu sih. Nah ini juga ke rest area juga another problem ya Mas, karena kan mungkin kita suka lihat nih dari jauh, gila kita mau ke rest area mau toilet aja, wah ngantrinya udah banyak banget gitu ya. Itu tuh sebetulnya ada hacks lain gak sih Mas? Takutnya kan kita juga jadinya, udahlah itu nggak mungkin banget, itu mau ngabisin waktu berapa lama di sana, belum nyampe sana belum tentu dapat parkirnya gitu kan ya. Ada tips lain gak ya kayak misalnya, aduh gak disaranin deh, tapi maksudnya kayak kalau haus nih misalnya bawa yang banyak minumnya, atau bawa perbekalan apa yang mesti disiapkan Mas di mobil kita? Nggak, terus nyantar dulu. Jadi maksudnya gimana nih? Mau rest area, jadi konsep rest area adalah lu capek nyetir, lu berhenti. Ini bukan masalah minum, karena kalau mau minum doang ya di mobil juga lu bisa minum. Nggak ada yang lain sebetulnya, kalau kebelet. Iya, terus mau gimana? Jadi gue pernah di endorse produk yang
Waktu itu gue masih di Bandung mas tinggalnya. Iya. Sebagai warga Bandung kan macet tuh gak pernah gimana-gimana banget ya. Lalu? Dia endorse produk untuk pipis kebelet di jalan. Pispot. Enggak, bukan pispot. Jadi plastik Pampers. aja. Pampers bukan? Bukan, Oh, bukan. plastik. Jadi buat kita pipis jadi wadah. Cuma dia itu ketika sudah ada isinya, intinya kalau diisi air, yang mana ya air apapun termasuk air kencing gitu ya, itu dia akan Nyerap. nge-freeze. Jadi Jadi gel. Jadi gel. Oh. Gitu. Jadi dia nggak akan terombang-ambing lah air kita itu ya di mobil yang nanti mungkin bisa tumpah apa segala macam. Jadi intinya dia langsung jadi padat Jadi gitu. padat, Yang mana itu nggak akan jadi bau. Kemudian juga safe enough kalau misalnya ternyata ya ditaruh aja. Takutnya kan kalau cair kan ketimpa barang Ketimpa, kita langsung betul. jadi ambiar kan, bleber gitu. Nah, ada nggak sih hack kayak gitu yang mungkin perlu dicobain? Bawa gitu? pasir kucing coba. Kalau bawa kucing sih menurut gue pasirnya dibawa. Iya kan? Bawa pasir kucing. Karena pasir kucing juga ntar lu jadi ngumpel. Nah, sama yang kurang lebih konsepnya gitu sih. Itu. Kalau mau paling aman paling ya keluar tol Mbak. Terus kita cari rest area di jalur Jalan Pantura aja. Oh, jadi jadi bukan Keluar ke pintu tol terdekat, Iya. ya. Itu cari mungkin warmindo gitu ya Mas ya? Iya betul. Kan di rumah makan juga biasanya kan sediain toilet gitu kan. Iya sih. Iya nggak usah nyari Warmindo nih. Ada restoran banyak tahu. Sekali kita ngicipin kuliner di daerah situ. Itu Nggak. salah satu hack juga sih. Terus Iya kan, sih, bisa. Terus kan takutnya kalau yang resto gitu mah udah dipenuhi sama bis Mas. Selalu ada Nggak gini, masalah. di resto tuh banyak banget ya di konsep di otak lu tuh gimana sih? Resto tuh banyak banget macamnya. Nggak semua resto tiba-tiba ada bis-bis gede di situ. Ngerti nggak? Karena biasanya restoran yang bagus tuh udah di tag tahu sama si paket bis. Jadi dia Resto tuh nggak cuma satu nih, resto ada banyak nih. Lu ngerti nggak konsepnya nih? Jangan sampai lagi bulan puasa emosi memuncak nih. tapi yang enak tuh yang itu kita pengennya. Kan lu juga iseng keluarnya, lu nggak lu juga nggak ada satu restoran lu kencengin gitu nggak ada. Ini karena lu kepaksa harus keluar di tol. Astagfirullahaladzim. Takutnya kayak gue udah tahu mau ke resto yang ini yang ada ayam goreng di Kawasan Putranya. Maksudnya sabar ya, emang gitu kok. Iya, lagi puasa kan kita. Lagi puasa mas, sabar saya 3 ya. tahun kayak gini mas. Aku setannya Mas. Izin gak puasa soalnya. Mas sama Mbak mudik gak? Aku ya, Mudik. coba kalau aku ke Jogja. Oh, ke Jogja. Ke Jogja terus udah sih. Biasanya ke Bandung tahun-tahun sebelumnya. Naik mobil? Enggak naik pesawat. Oh, pesawat. Kalau ke Bandung mungkin karena mungkin ngerasa jalurnya pendek. Jadi kalaupun Iya. kena macet yang gimana banget masih bisa lah aku Masih nikmati aman. dan aku akan relakan. Tapi ada satu experience aku yang lumayan gong. Apa tuh? I think 2 tahun lalu waktu aku ke Bandung itu macet banget Mas sampai aku tuh nggak lewat MBZ. Akhirnya kami memutuskan sama temanku bareng berdua. Kebetulan kami satu kosan tuh Iya. ada Wina teman aku, hai Wina gitu ya. Sama-sama udah nikah dua-duanya sekarang. Kayak Kak kita ke Bandung nggak? Yaudah yuk bawa mobil aja deh. Enggak Lewat Wina. Lampung akhirnya. Coy, ke Selat Sunda. Muter. Mau dilanjut gak? Maaf Soalnya Ina. gue lagi mikirin jokes yang lain nih. Gak usah ya, kita lanjutin cerita aja. Terus aku udah gak mau sih Mas bawa mobil sendiri, even ke Bandung doang gitu ya. Dan waktu itu kalau gak salah kereta cepat belum deh. Iya, belum ada. Kalau mau naik kereta yang biasa juga udah habis. Kalau naik pesawat repot ya. Akhirnya ya udah Kak, aku mau bawa mobil kok. Jadi ya udah bareng aja kalau gitu karena aku nggak mau nyetir. Terus kita ngelihat di Google Maps kalau ke MBZ itu chaos Mas. Iya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ke bawah dan itu adalah salah satu keputusan tepat karena akhirnya kebelet dan bisa berhenti di 19. Oh iya bener. Yang betul 19, tapi itu juga Allahu Akbar Mas ngantri ke toiletnya. Bahkan sampai memaksa kita akhirnya beli si coffee shop chain internasional itu dan orang tuh semua Coffee shopnya dibeli. Enggak Keren. dong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi aku sebelum beli gerai coffee shop aku beli resto dulu ya kayaknya. Aku milihnya ke situ. Restonya juga dibeli. Insya Allah. Keren. Nah, jadi orang tuh sampai sengaja beli si kopinya doang hanya untuk bisa ngantri ke toilet gitu. Oh iya, tapi itu best deal sih. Iya, jadi menurut aku memang gila sih ini tuh persiapannya harusnya andai saja aku lebih matang lagi. Mungkin aku bisa nyediain sih yang plastik buat pipis itu tadi kan. Iya. Jadi dari endorsean itu kamu benar-benar pengguna kan? Aku udah lupa brandnya apa. Oh. Karena akhirnya itu kepake pada saat aku nonton konser ke Jakarta, itu pulang tolnya macet, Pakai itu. Oh. Harganya berapa itu? Lupa Pak, tapi mungkin ya cuma 30.000 50.000-an gitu Masuk kayaknya. akal sih mas, lumayan ya dan berguna juga ternyata kan. Yang jual silakan komen di bawah ya. Karena gue udah lupa gue juga udah lupa siapa yang nawarin waktu itu. Gitu. Iya itu mudik. Itu ceritaku, apa ceritamu? Apa ceritamu? Oh, kalau aku mudiknya tahun lalu itu sama kayak tahun ini, itu aku ke Bandung. Kalau ke Bandung itu aku pakai Travel. Wush. Wush, yes. Wush, yes. Heeh.
Nah, tapi di hari kedua itu aku pergi ke Solo karena ayahku tuh pindah ke Solo di akhir tahun lalu. Di akhir 2 tahun ini lalu lah pokoknya. Jadi tahun lalu itu ke Solo, tahun ini juga hari keduanya bakal ke Solo. Nah, itu aku pakai kereta. Nah, tapi aku yang bawa. Jadi aku yang bawa keretanya. Mas ini sih ya, juk. Enggak, aku pakai kereta. Nah, pengalamanku tuh juga menarik nih, Mas, karena aku pakai si panoramic train itu. Oh, yang ada kaca-kaca di atasnya ya? Bener. Jadi kayak transparan, sunroof Mas, sunroof. Iya. Oh iya, sunroof. Itu mah semua Mas, karena kanan kirinya juga kan itu kacanya luas banget. Jadi kayak aku menikmati sih, dan ternyata surprisingly yang kata orang kalau siang-siang itu panas, enggak Mas, justru dingin banget karena dia kayaknya udah pakai anti UV sama si AC-nya gelembung banget gitu. Wow, gak usah pakai sunscreen. Tetap dong. Gini. Dia kan cuma nahan panas, bukan sinarnya UVA, itu. UVB. Iya. Dan PA++. Bener. Jadi itu jagain juga. Jadi itu pengalaman yang menarik dan perlu untuk dicobain juga gitu. Nah, kalau misalnya pakai kendaraan pribadi nih Mas, ketika misalnya kita harus berkendara sendiri gitu. Kan banyak banget yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah ketika kita harus bawa barang bawaan. Untuk yang berkeluarga misalnya kayak Indi, aku inget banget waktu kita kecil, zaman dulu kan nggak terlalu banyak transportasi umum yang bisa kita gunakan gitu ya Mas. Bawaannya tuh banyak banget. Nah, ini tuh sering banget orang-orang yang bawaannya tuh sampai ke atap-atap mobilnya. Iya, betul. Sampai ke belakang mobilnya tiba-tiba ada tambahan sepeda dan lain sebagainya. Jadi dia di kampung halamannya tetap mau sepedaan. Nggak apa-apa. Iya pasti dong, buat masih makan konten sosial media. Sepedanya udah road bike. Iya, kan udah mahal, masa nggak dipakai? Tapi nggak, maksud gue ya despite ya, ini gue nggak mendesak karena orang-orang yang kayak gitu ya. Lu udah ngedekin, sekarang tiba-tiba lu ngerapi-rapiin diri sendiri. Soalnya gue ngebayangin kalau gue jadi mereka, jadi bikers-bikers itu, mungkin sensasinya beda yo. Itu kan sepedaan di kampung yang kayak, wow, kiri kanan gunung, sawah, sejuk. Dan ada bebek nyebrang, lu tau nggak adanya bebek nyebrang? Oh iya. Terus yang kita ngalah, karena dunia ini milik bebek, kita ngontrak. Iya sih. We're living in duck world. Tapi ada kontennya nggak? Ada sih. Minimal itu jadi satu reels ya. Iya. Gitu. Mas Lutfi gimana? Itu diperbolehkan dan gimana triknya tuh Mas? Sebenarnya kalau kita pulang kampung tuh yang paling penting sih dibawa barang-barang yang prioritas aja sih. Misalnya pakaian, terus ya kebutuhan-kebutuhan harian kita lah. Jangan bawa lebih dari kapasitas. Terus juga misal kita taruh di bagasi, itu jangan sampai nutupin kaca belakang. Oh iya, itu juga. Karena itu akan menghalangi pandangan driver kan ke belakang kan. Itu bahaya banget. Lebih baik sih barang-barang tuh masuk kabin. Terus kalau harus taruh di atap itu jangan tinggal ditaruh terpal sama di tali doang, itu nggak aman banget sih. Berarti pakai apa? Itu pakai namanya ada roof rack namanya. Roof rack. Itu beli lagi gitu ya? Itu beli lagi. Perangkat itu yang kayak besi gitu ditempelin di atap. Gue tahu. Sama itu ada box. Kalau taruh di situ masih aman. Yang bentuknya tuh kalau aku ngeliat aerodinamis juga ya, bentuknya tuh kayak gitu. Jadi dia memang disiapkan untuk menghalau angin juga ya. Itu berapa sih Mas range-nya beli harga gituan? Ya dari 5 jutaan sampai puluhan juta. Oh lumayan, aku kira 500.000 Mas. Apaan sih Ndi? Udah gede gitu. Masa 500.000? Karena gue sempat melihat mobil listrik yang kecil banget itu ditambahin itu. Jadi menurut gue cakep ya? Gak cakep Mas, kayak gedean itu daripada mobilnya. Gitu loh. Kalau untuk motor mungkin 500.000-an masih masuk lah kalau buat motor. Nah, kan ada kan motor di belakangnya. Motor ada di belakang. Yang kayak buat si delivery online itu. Nah buat di motor juga jangan sampai cuma dikasih bambu doang kan, ini bambu atau kayu gitu kan, terus dikasih kardus, itu nggak aman banget sebenarnya. Kayak tukang tahu ya jadi. Iya, karena kan nutupin lampu sen kan jadinya, lampu sen, lampu rem ditutup. Oh ya, jadi itu supaya pengemudi lain tetap bisa ngelihat kita nih mau kemana nih pergerakannya ya. Betul. Oke. Meskipun pemerintah nggak menyarankan mudik pakai motor ya. Sejujurnya sih iya ya. Mas, kalau misalnya GPS butuh nggak? Karena kadang-kadang seringkali ada sinyal-sinyal yang susah di beberapa titik kan. Kita perlu bawa nggak? Perlu sih. Perlu bawa? Perlu. Kan nggak cuma buat ngelihat mantau ini ya, mantau rute jalan, tapi kan bisa mantau kemacetan juga di situ. Iya sih. Jadi lebih baik persiapkan aja. Kan dari HP juga bisa kan? Iya sih. Tapi kan zaman sekarang kan harus ada bisa pakai GPS satelit gitu loh yang nggak perlu pakai sinyal. Oh gitu. Iya. Duh budget lagi dong Mas. Tapi pengeluaran gue nambah lagi dong. Kalau yang GPS-nya ada di mobilnya? Include? Keren. Kayak nih. Keren nih. Enggak. Gue juga nggak tahu sih itu. Kalau gue pakai handphone sih. Cuma jujur aku mau ganti aja. Mau ganti mobil nih. Enggak. Kalau gue tuh ngerasa ya. Gue yang di dalam kota aja pakai handphone itu lumayan nyedot baterai. Iya. Apalagi ini yang mau panjang. Kan lu bisa ngecas di mobilnya. Iya juga sih. Cuma kan kayak
panas handphone ini. Dan juga kan beberapa case gak boleh tahu megang handphone, even though kita lihat maps itu bisa ditilang gitu. Kena apa? Etle. Iya, kena etle Oh, gitu. iya. Meskipun kita bukan WhatsAppan nih, mohon maaf, tapi buka handphone itu katanya Raiso. Tapi kan sebenarnya lu handphone tinggal ditaruh aja. Gak bisa kan, nanti Kan masa pakai nunduk. phone holder kan bisa. Iya. Udah banyak yang Oke, jualan. beli berapa harganya Bro? Cek ranjang kuning. Dari tadi nanya ganti mobil tambahan. Emang kita tuh harus modal kalau mau mudik, makanya costnya gede. Makanya kita bahas guys, dari sisi apa, karena memang costly mudik tuh. Masalahnya ini tuh dari tadi tuh kayak bermasalah. Nggak, tapi kan ini. Oke, ya udah gini. Jadi kayak itu permasalahan hidup itu banyak. Dan Tapi kita cari solusinya ya. Karena aku yakin aku tuh mewakili banget netizen. Aku tuh kayak orang-orang kebanyakan banget gue tuh. Sebentar. Kita tadi ngomongin masalah pemudik menggunakan kendaraan roda 4 mulu. Iya. Yang roda 2 deh kita bahas deh. Walaupun Nah. tadi sempat dibahas sedikit juga Iya. bahwa emang Yang tidak motor. disarankan menggunakan roda 2 Iya. gitu ya. Tapi untuk pemudik roda 2 yang perlu dipersiapkan apa nih Mas? Kalau misalnya ada yang kepaksa banget deh. Misal tadi kayak ya udah si istri sama anaknya naik bis misalnya Bis, atau iya. naik kereta, bapaknya naik motor. Apa yang perlu dipersiapkan Mas? Paling penting sih fisik pertama. Oke. Fisik ya. Terus motor juga perlu disiapin sama kayak mobil. Iya. Jadi Perlu dicek up. Iya, oli perlu bila perlu diganti. Oke. Terus barang bawaan nih jangan sampai overload. Hmm. Ya. Terus Udah sih itu aja. pastiin punya motornya pasti ya. Pasti punya motornya, kalau nggak bisa kan bisa minjem tetangga kan. Lu jangan ngadi-ngadi. Lu jangan ngadi-ngadi. Mudik pakai motor tetangga. Ya Allah. Mentang-mentang tetangga gak mudik. Kalau nggak bisa gini, anak istri pulang naik bis nih atau naik kereta, dia sama temennya aja tuh, temen kampungnya. Bisa sih. Bisa kan? Asal jangan istri orang yang ditebengin ya. Indi. Enggak, soalnya ini ngebahas tentang istri ya. Mas itu sampai kapanpun aku akan bahas fenomena istri ketinggalan di SPBU ya. Aduh, di itu rest lucu area. banget sih. Itu Sumpah, lucu banget. apa sih yang ada di pikirannya Mas? Apakah karena kayak nggak sadar gitu, kayak ada hawa, kan ada orang tuh kita ada ngerasa Iya. ada hawanya ya. Gak usah ngomongin beban berat apa gimana ya, tapi ada hawanya, masa dia nggak ramudeng sih Mas? Kepriben nih. Mungkin karena konsentrasinya udah hilang kali ya. Nah balik lagi kan, kalau kita bawa kendaraan sendiri kan harus ada durasi paling durasi aman buat berkendara kan. Nah, itu berapa lama sih Mas biasanya? Kalau menurut pakar safety driving tuh antara 2 sampai 3 jam sih. 2 sampai 3 jam. Jadi setiap 2 sampai 3 jam kita harus istirahat, melipir rest area. Oke. Tapi kadang setiap orang beda-beda tuh. Iya, iya, iya. Ada yang di bawah 2 jam udah ngantuk. Terus ada juga yang wah, lebih 3 jam masih kuat-kuat aja kan. Jadi disesuaikan aja lah sama kemampuan badan pribadi masing-masing. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Mas ketika misalnya kan let's say dalam 2-3 jam itu belum tentu kita ketemu lagi sama rest area kan. Iya. Kalau misalnya kita melipir ke bahu jalan gitu tuh sebenarnya diperbolehkan nggak sih? Sebenarnya kan secara aturan nggak boleh ya. Nah, terus gimana dong Mas? Cuman kalau situasinya pas mudik, itu biasanya ada semacam tanda kutip kayak keringanan kayak. Oh, sama ada posko-posko biasanya ya. Biasanya. Posko darurat gitu kan. Posko darurat. Deng 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 deng. Posko. Sebentar, meanwhile Elio tadi bertanya dan berdiskusi dengan Mas Lutfi. Gue tuh kan mau nanya sama Mas Lutfi, Mas kalau dari sini ke Tegal tuh berapa lama? Nah rencananya biar mempercepat aku browsing aja langsung di Google Maps yang muncul Tegal Parang 500 meter. Makanya gue ketawa. Ini ada Tegal Parang Utara 194 550 meter. Deket sini. Mas, Deket banget sih itu. di belakang kantor kita kebetulan. Waktu gue masih ngekos di Duren 3 juga gue berangkatnya lewat situ. Iya, paham. Tapi anyway ke Tegal berapa lama perjalanan Mas? Sekitar 5 jam. Nah udah sama prediksi kalau plus macet bermacet-macet dia mudik belum? belum. Akan sampai berapa Mas kurang lebih perjalanannya, berapa lama? Tahun lalu deh misalnya kan, gue bilang macet tuh. Heeh. Berapa lama tuh tahun lalu? Tahun lalu tuh kebenaran nggak mudik ke Tegal sih tahun lalu mah. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Kapan deh mudik ke Tegal deh, kasih tau deh. Jangan Ngobrol deh sampai sama kita deh. gua ini nih. Ya bisa lebih di atas 7 jam kali ya. Oh my god. Kalau kena macet. Tapi masih masuk akal sih berarti 7 jam mah. Itu masih. kira-kira berangkatnya hamin berapa pada saat mudik yang saat itu tuh? Kalau gue sih setiap habis sholat itu selalu. Oh jadi itu aja udah hari H ya? Itu udah hari ya. Oh. Gila sih emang butuh perjuangan guys. Belum ada sih. Ya orang-orang silaturahim biasanya. Oh iya, yang mau ke rumah saudara siapa gitu ya. Jadi bukan yang ke rumah Bukan, ibunya atau orang tuanya gitu. Kendaraan bensin ya? Kalau kendaraan listrik gimana Mas? Kendaraan listrik gimana? Ya
menurut gue mah nggak disarankan ya karena nggak tahu kemacetannya sih. Iya. Atau Tapi yang range-nya soalnya- udah tinggi Mas, udah berapa ratus kilometer gitu. Jadi bisa-bisa aja nyampe-nyampe aja gitu. Yang perlu dipersiapin ya kita harus tahu nih di Listriknya kan? mana titik-titik stasiun SPKLU. pengisian kendaraan listrik umum SPKLU-nya. Kan udah banyak kan sekarang kan di tol Trans Jawa kan. Iya. Sama mungkin kalau di jalan tol kita jangan terlalu nafsu ngebejek mobil Di gasnya kenceng-kenceng ya. tuh. Iya, karena kan tuh kan sangat bisa ngurangin baterai kan, cepet kan kalau digeber. I see. Jadi eco driving aja lah kalau di tol. Eco driving. Dan lagian kayaknya kalau macet nggak bisa ngebut-ngebut banget ya Mas ya. Gini, mau listrik mau enggak, kalau lagi macet nggak akan bisa ngebut. Iya makanya. Jadi santai aja. Jadi begitu ngeliat Santai jalan aja. kosong juga jangan santai aja. Karena di depan macet lagi nanti. Bener nggak sih? Itu sama kayak teknik orang ngegas kalau yang mobil bensin ya. Kalau lampu merah tuh udah kelihatan dari jauh tuh udah lepas gas. Jadi kita ke depannya tuh set pelan-pelan, gak usah direm mendadak. Irit bensin. Bener. Irit bensin itu. Terima kasih banget Indi pembalap udah ngasih tahu informasi. Wonder if you, balik lagi ke sana kita. How they live in Tokyo. How they live in Jakbar. Makasih. Lo gak ada keliling-keliling tetangga lo dulu gitu yo? Karena kan lo hari H berangkatnya. Berangkat hari H plus 2. Tuh makanya berarti lo masih di rumah, berarti kan hari H bahkan. Lo gak ada silaturahmi kiri kanan dulu gitu? Nggak ada lagi. Pertetanggaan. Nggak ada lagi. Karena aku gak kenal ya kiri kanan aku siapa. Nggak, soalnya tetangga kan gue tuh di rumah Bandung itu Oh, termasuk yang paling lama kan. Enggak, maksudnya di Jakarta. Oh, di Jakarta kan udah dari jauh-jauh hari dong mudiknya. Oh, jadi udah ke Bandung ya. Oh, dulu, iya, ke Bandung dulu. Gitu. Baiklah, Mas Lutfi rencananya berangkat meskipun hari H ya gitu. Tapi pulangnya gimana tuh? Karena kena arus balik mudik juga kan? Pulangnya biasanya jangan pas mendekati arus balik puncak ya. Puncak arus balik. Baliknya tuh pas di hari H malam ya kan. Jadi PP. Capek banget. Capek dong. Maaf. Jadi baliknya biasa kapan? Biasanya berapa ya? H-2 sebelum masuk kerja biasanya. Oh, lihat saya misalnya masuk H-3 atau Seninnya. H-2. Jumat udah pulang. Jumat udah pulang. Oh, jadi nggak Sabtu bahkan ya? Enggak. Biar masih ada di Jakartanya dulu, Iya, istirahat dulu. space istirahat kan. Jadi nggak dipolin gitu. Karena berkaca dari tahun lalu juga kan ada kebijakan ganjil genap juga kan di tol tuh. Oh iya, Iya. seperti diberlakukan. Jadinya kan akhirnya ada yang dibuang-buangin tuh yang enggak yang Mobilnya kan platnya dibuangin. biasa. Iya, dibuangin ke jalur Pantura Oh maksudnya. iya. Siapa tahu orang kaya, mobil buang. Aku siap menampung. Aku siap menampung kalau kayak gitu. Gitu. Keren. Keren. Tapi pajaknya progresif. Nggak dulu sih gue. Bisa nama adik aku ya? Emang suka ngadi-ngadi. Mas Astagfirullah. Lutfi, terima kasih banyak. Makasih banget Mas Makasih. Lutfi. Best emang. Ini adalah solusi untuk kita yang memang harus mudik membawa kendaraan. Memang Sekali lagi. Iya memang kelihatannya mesti banyak persiapan, tapi ya itulah. Memang harus disiapin, makanya kita begini guys. Kita bedah dari kendaraan, dari persiapan kesehatan kita dan lain-lain dan seterusnya. Dan sebenarnya repot-repot ini adalah repot-repot yang justru menyenangkan karena kita lakukan ini cuma setahun sekali juga kok guys. Dan sekali lagi it paid off karena kita akan ketemu sama keluarga dan kita bakal seru-seruan bareng sama keluarga nantinya gitu. Mudah-mudahan happy ya lebarannya ya, semakin matang persiapannya dan siap berangkat. Mungkin ada yang nanti malam udah berangkat, besok udah berangkat gitu ya. Atau mungkin sekarang dengerin kita lagi OTW di jalan, semangat ya. Beruntunglah yang bisa secepat mungkin karena mungkin ya kamu mengikuti anjuran pemerintah gitu ya. Karena kan pemerintah juga berusaha untuk mengurai kemacetannya dengan diskon tarif tol ya. Saksikan terus Detik Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat dari jam 8.30 sampai dengan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga cek sosial media kita, di follow jangan lupa ya di Detikcom di Instagram, TikTok, X, Facebook, and also our YouTube channel. Dan jangan lupa cek Detik Oto juga gitu ya. Oh Mas jangan lupa kita punya tagline ikutan juga, Detik Pagi. Boleh. Jangan tidur lagi. Pakai gerakan Mas. Kira-kira gimana? Bebas. 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 Dia kan si introvert dan pendiam ini. Kita ke belakang dia, kita kerjain dia. Awas keseleo lagi. Enggak. Ayo. Kita closing bareng sama dia. Biar dia semangat. Mas, kamu harus gerak ya. Gimana Pakai dong? ini aja, ini udah satu aja. Satu aja kamu gak usah kreatif banget nih. Nih. 1, 2, dan 3. Ku mulai. Mas ngomong. Gimana? Detikers, Detikers. Detikers, kita pamit ya. kita pamit ya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. Di situ, Mas. Di situ. Nah. Detikers, kita pamit ya. Detikers, kita pamit ya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok di Detik Pagi. di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.
Yeay.